Gadis muda ini adalah penggemar berat grup idola BTS dan jarak geografis tempat gadis ini tinggal tidak jauh dari grup idolanya. Namun sayangnya mereka berada di seberang perbatasan karena gadis ini adalah warga negara Republik Rakyat Demokratik Korea. Bagi gadis ini, Korea Selatan seperti tanah yang dijanjikan adalah impian dia dan banyak gadis muda sebaya dengannya. Setelah bergabung dengan militer, gadis itu menyadari bahwa harapan penyatuan antara Korea Utara dan Selatan tampaknya memudar, tetapi pada tahun 2025, kedua Korea Utara dan Selatan mulai gencatan senjata. Wilayah ekonomi persahabatan dan penggunaan mata uang bersama dibangun antara kedua negara, dan berkat itu, warga dari kedua wilayah diizinkan untuk bergerak bebas di dalam wilayah ekonomi bersama ini. Oleh karena itu, segera setelah diberhentikan dari militer, gadis ini segera memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Korea Selatan, tempat impian dan hal-hal yang belum pernah dilihatnya dalam hidupnya. Namun seperti pekerja migran ilegal lainnya, gadis itu segera jatuh ke dalam eksploitasi kerja oleh kelompok kapitalis yang kejam. Gadis itu mulai kecewa ketika melihat gadis-gadis berkebangsaan Korea juga harus makan sisa makanan di samping tong sampah kotor. Untuk bisa bertahan di negara ini, gadis itu harus menggunakan tubuhnya untuk menghibur pria-pria di bar. Namun sebagian besar uang yang diperolehnya mengalir ke kantong para gangster. Suatu kali dia melihat temannya sesama pelayan dipukuli habis-habisan, gadis itu memaki mereka, lalu dipukul jatuh ke tanah oleh pemimpinnya. Gadis itu kemudian bangkit melawan dan merebut pistol pria itu untuk membela diri. Pria itu mengira gadis muda itu tidak tahu cara menggunakan pistol, tetapi dia sangat ahli dalam senjata ini. Dia mendekat dan mencekik gadis itu, lalu bersiap untuk melemparkannya ke tanah. Tapi sekarang moncong pistol sudah menempel di lehernya, dan boom. Gadis itu terus menembak dua bawahan lainnya, lalu mengajak temannya untuk merampok semua uang gangster itu dan melarikan diri. Setahun berlalu, gadis ini harus hidup bersembunyi karena perintah penangkapan dikeluarkan di mana-mana, merasa hidupnya sudah di ujung jalan, dan masyarakat ini juga tidak akan menampung buronan seperti dirinya. Gadis itu berencana menggunakan pistol yang dicurinya untuk mengakhiri hidupnya, tetapi kemudian cahaya hidupnya muncul. Seorang pria berkacamata mendekat dan berkata kepada gadis itu, "Jika Anda ingin menyerahkan hidup Anda, serahkanlah kepada saya untuk sementara waktu." Pria berkacamata ini dijuluki Profesor. Dia mengumpulkan individu-individu elit dari Korea Utara dan Selatan untuk membentuk tim yang luar biasa. Setiap anggota geng ini diberi julukan nama kota-kota besar di dunia, dan gadis muda itu disebut Tokyo. Setiap anggota geng memiliki kemampuan dan bakatnya sendiri. Pemuda ini adalah seorang peretas berbakat yang dijuluki Rio. Pria ini adalah petarung jalanan yang sangat pandai dalam tinju dan dijuluki Denver. Ayahnya adalah penambang berpengalaman bernama Moskow. Wanita genit ini adalah ahli penipu bernama Nairobi. Oslo dan Helsinki adalah sepasang preman berpengalaman. Terakhir adalah pemuda Berlin. Dia adalah buronan nomor 1 Korea Utara. Mereka semua merencanakan perampokan senilai 4.000 miliar. Dan hanya ada satu tempat dengan jumlah uang yang sangat besar itu, yaitu percetakan uang kertas Korea Utara dan Selatan. Percetakan uang kertas ini adalah tempat mencetak uang untuk digunakan bersama di zona ekonomi persahabatan yang terletak di antara Korea Selatan dan Korea Utara. Direktur percetakan uang kertas ini adalah seorang pria Korea Selatan yang sangat mesum. Meskipun sudah berkeluarga, dia diam-diam berselingkuh dengan seorang karyawan wanita dari Korea Utara bernama Miseon. Pria ini berkata kepada gadis itu, dia akan menceraikan istrinya untuk bersama gadis itu, dan juga berjanji untuk memberikan kewarganegaraan kepada keluarganya di Korea Utara, membuat gadis itu dengan patuh mengabdi padanya. Berlin mengendarai bus yang membawa rekan-rekannya dan banyak senjata canggih lainnya. Mereka mengenakan topeng untuk bersiap bertempur. Saat ini ada konvoi polisi yang mengawal sebuah kontainer berisi kertas yang akan masuk ke percetakan uang kertas. Ketika sampai di sebuah bendungan, mereka dihadang oleh sebuah rintangan. Di bawah bendungan, para perampok dalam geng juga menggunakan tali untuk memanjat ke atas. Peretas Rio sekarang menonaktifkan perangkat komunikasi polisi dengan markas mereka. Saat ini dari dalam bus, para pria bertopeng turun dan terus menembak ke udara untuk menekan semangat. Setelah itu, para perampok melumpuhkan setiap polisi satu persatu, lalu mereka berganti pakaian. Kemudian mereka mengunci kelompok polisi di dalam kontainer, sementara geng perampok mengenakan seragam polisi dan pergi. Di percetakan uang kertas sekarang, ada sekelompok siswa SMA yang sedang melakukan kunjungan.
Di antara kelompok ini ada seorang siswi yang sangat penting yang menjadi target geng perampok uang. Ketika geng perampok uang masuk ke dalam percetakan uang kertas, Peretas Rio berhasil menyusup ke sistem manajemen informasi untuk melegitimasi identitas pemuda Berlin. Setelah memeriksa semua informasi yang valid, penjaga juga mengizinkan rombongan masuk ke dalam percetakan uang kertas. Profesor mengamati dan mengarahkan tindakan dari luar. Tokyo dan penipu itu sekarang mengenakan wig dan berperan sebagai mitra untuk masuk ke dalam percetakan uang kertas saat ditemukan oleh staf membawa senjata. Kedua wanita itu segera menggunakan senjata untuk mengancam dan menyerang penjaga, lalu terus menembak ke udara untuk menekan semua orang. Pada saat ini, rekan-rekan lain juga keluar dari kontainer dan secara bertahap menguasai setiap karyawan yang bekerja di percetakan uang kertas ini. Tokyo mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan siswi penting itu, lalu menemukannya bersembunyi di toilet. Ternyata gadis ini adalah putri duta besar Amerika Serikat dan siswi ini juga akan menjadi umpan penting dalam misi ini. Sangat cepat setelah itu, geng segera melumpuhkan dan mengumpulkan semua orang di percetakan uang kertas ini untuk dijadikan sandera. Geng itu menyumbat mata sandera lalu menyita semua ponsel mereka. Di dalam sekarang, peretas dan penambang tua bekerja sama untuk membuka brankas uang. Setelah berhasil membuka kunci, Denver dan Rio dengan gembira melompat dan berbaring di atas tumpukan uang untuk menikmati sensasi lembut, lalu memasukkan uang itu ke dalam tas dan memberitahu profesor bahwa mereka akan keluar sekarang. Selanjutnya mereka menekan semua sistem alarm pabrik dan membuka pintu untuk bersiap keluar. Sesuai dengan rencana profesor sebelumnya, mereka akan menghadapi polisi dan hanya boleh menembak ke udara, karena tidak ada yang boleh terluka atau tewas dalam misi ini. Polisi sekarang memobilisasi seluruh pasukan untuk masuk ke percetakan uang kertas. Ketika tiba di tempat kejadian, polisi melihat sekelompok orang bertopeng menembak membabi buta ke udara. Polisi mulai menggunakan senjata untuk menekan, sementara polisi terus menembak langsung ke arah orang. Geng perampok tidak diizinkan menembak mereka. Setelah itu Peretas Rio terkena tembakan, merasa tidak bisa lagi mempertahankan instruksi profesor. Geng perampok sekarang harus menembak langsung untuk menghadapi polisi, lalu menggunakan bom asap untuk menghalangi pandangan polisi, lalu menarik Rio mundur ke dalam percetakan uang kertas. Dan sangat beruntung peluru hanya mengenai rompi anti peluru sehingga Peretas Rio tidak terluka. Seluruh geng pun lega karena belum ada yang tewas. Sekarang geng perampok mulai membagikan pakaian berwarna merah kepada semua sandera, mirip dengan pakaian yang mereka kenakan. Rio memasang semua peralatan audiovisual untuk berkomunikasi dengan profesor yang berada di luar. Sebuah kabel rahasia terhubung langsung dari percetakan uang kertas ke tempat profesor berada. Pemimpin kedua negara sekarang mengerahkan personel terbaik mereka ke lokasi untuk menyelamatkan sandera. Pihak Korea Selatan mengirim negosiator terkemuka Korea Selatan, Inspektur Seon Wo Jin, ke lokasi, sementara pihak Korea Utara mengirim Kapten Cha untuk mengordinasikan misi. Sementara pihak Korea Utara menuntut untuk segera menyerbu dan menekan, Inspektur wanita dari Korea Selatan memprioritaskan keselamatan semua sandera. Kedua belah pihak mulai berkonflik dalam cara kerja, tetapi kemudian alasan Inspektur Wo Jin menang, karena sekarang keselamatan sandera adalah prioritas utama. Inspektur Wo Jin sekarang menelepon ke dalam untuk bernegosiasi dengan geng perampok. Peretas segera mengalihkan koneksi ke profesor yang berada di luar. Dan tentu saja suara profesor telah melewati perangkat lunak pemrosesan suara. Inspektur wanita berusaha keras untuk mencari tahu identitas profesor misterius itu, tetapi semuanya sia-sia. Jika inspektur meminta agar kelompok siswa SMA dibebaskan terlebih dahulu, profesor mengatakan bahwa keempat dari mereka akan mempertimbangkan permintaan ini, lalu profesor menutup telepon. Inspektur Wo Jin mulai curiga apakah geng di dalam benar-benar hanya berjumlah 4 orang. Komandan dan kapten memverifikasi bahwa informasi itu benar, jadi mereka segera memerintahkan pasukan untuk maju dan menekan percetakan uang kertas. Meskipun inspektur menjelaskan bahwa ini mungkin hanya jebakan, komandan tidak mendengarkan dan menyuruh inspektur untuk pulang dan beristirahat. Ketika berada di luar, inspektur menerima pesan dari kekasihnya. Kemudian dia berkendara ke kedai kopi kekasihnya. Inspektur wanita ini sebenarnya adalah seorang ibu tunggal dan sedang memperebutkan hak asuh anak dengan mantan suaminya, seorang pensiunan perwira. Dan tak disangka, kekasih inspektur wanita ini sekarang adalah profesor yang baru saja dia negosiasikan tadi. Profesor telah mencari cara untuk mendekati inspektur wanita ini sebelumnya,
Karena profesor tahu pasti bahwa pihak Korea Selatan akan mengerahkan inspektur wanita ini untuk menangani kasus di percetakan uang kertas karena dia adalah negosiator nomor 1 Korea Selatan saat ini. Pasangan kekasih itu mulai mengobrol dengan gembira melalui beberapa pertanyaan biasa. Profesor juga mengetahui bahwa pihak Korea Utara telah mengambil alih kendali dan akan segera melakukan penekanan bersenjata di percetakan uang kertas. Benar saja, saat ini Kapten Cha sedang mengerahkan seluruh pasukannya untuk maju ke percetakan uang kertas. Profesor segera menelepon percetakan uang kertas dan meminta semua orang untuk bersiap-siap beraksi. Hacker Rio mengamati dan mengetahui pintu mana yang mereka masuki. Setelah itu geng segera membawa semua sandera ke tempat polisi akan menyerbu. Polisi mulai mengebor lubang kecil di pintu, lalu memasukkan kamera ular untuk mengamati. Tiba-tiba mereka melihat banyak orang mengenakan pakaian merah, bertopeng, dan memegang senjata. Tepat pada saat ini, sebuah video dari 2 sandera diputar di YouTube. Kedua sandera ini mengumumkan bahwa sekarang para perampok dan semua sandera mengenakan pakaian yang sama, bahkan ada senjata palsu juga. Komandan menerima laporan bahwa gadis yang berbicara di YouTube adalah putri duta besar Amerika Serikat, menyadari bahwa akan terlalu berbahaya jika menyerbu, jadi kapten segera memerintahkan penarikan pasukan. Ini benar-benar langkah yang cerdik dari profesor, karena sekarang jika polisi menyerang, mereka tidak akan tahu siapa perampok dan siapa sandera. Terlebih lagi ada putri duta besar Amerika Serikat, sehingga semakin tidak mungkin untuk bertindak. Inspektur Wojin saat ini sedang berbicara akrab dengan profesor. Saat menerima telepon dari komandan yang memberitahukan bahwa penumpasan kejahatan telah gagal, dan menyuruhnya untuk segera kembali ke percetakan uang kertas untuk bekerja, inspektur segera berpisah dengan profesor untuk kembali ke lokasi kejadian. Profesor segera kembali ke dalam rumah, lalu memerintahkan rekan-rekannya untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Ternyata tujuan geng bukan hanya merampok uang. Karena tidak mungkin ada 4.000 miliar yang siap dirampok, mereka akan mencetak sendiri. 4.000 miliar? Karena dengan begitu polisi juga akan sulit menyelidikinya, dan profesor telah menghitung dan merencanakan dengan sangat cermat. Di dalam percetakan uang kertas saat ini, geng perampok sedang mengerahkan sandera untuk bekerja keras mencetak uang sampai mencapai 4.000 miliar. Profesor memberitahu Berlin, sekarang yang penting adalah mengelola sandera agar mereka bekerja sama, dan sama sekali tidak boleh membunuh siapapun. Kelompok sandera sekarang juga bergantian bekerja dengan sangat sistematis dan teratur. Inspektur wanita kembali ke percetakan uang kertas. Dia memberitahu pers, sekarang menjaga keselamatan semua sandera adalah prioritas utama setelah penumpasan yang gagal tadi malam. Saat ini semua orang mengikuti perintah Inspektur Wojin. Inspektur kemudian menelepon profesor untuk melanjutkan negosiasi. Saat inspektur wanita itu menanyai Denver tentang kondisi para sandera, profesor justru mengalihkan pembicaraan dan terus menanyakan kehidupan pribadi inspektur wanita itu. Profesor kemudian memperingatkan bahwa jika mereka melakukan penindakan bersenjata lagi, hal besar akan terjadi, dan setelah itu profesor menutup telepon. Inspektur wanita itu memberitahu semua orang bahwa mengendalikan hampir 50 sandera sangat sulit, pasti akan ada sandera yang mencoba melarikan diri. Kita harus sabar menunggu, jika ada celah, kita akan segera bertindak. Di dalam percetakan uang kertas, pencetakan diserahkan kepada Nairobi. Karena wanita ini sebelumnya memiliki pengalaman memasukkan banyak dokumen. Sementara itu, Moskow dan putranya, Denver, bertanggung jawab mengelola sandera untuk menggali terowongan dengan tujuan mencari jalan keluar. Memanfaatkan momen ketika ayah dan anak itu keluar untuk berbicara secara pribadi, Direktur Percetakan Uang itu memberitahu karyawannya, sekarang kita perlu mencari cara untuk memberitahu polisi bahwa para perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang. Setelah itu, dia menyuruh wakil direktur berpura-pura terluka untuk menarik perhatian kedua ayah dan anak itu, lalu dia menyelinap keluar. Direktur itu kemudian merangkak ke ruang pameran, dan saat dia pergi, Tokyo menodongkan pistol ke kepalanya. Direktur menjelaskan bahwa karena karyawannya terluka, dia hanya mencari kotak P3K. Merasa para sandera mulai membuat masalah, Berlin segera mengumpulkan semua sandera untuk melakukan pekerjaan pribadi. Berlin memerintahkan para sandera, Korea Utara berdiri di sebelah kanan, dan Korea Selatan berdiri di sebelah kiri. Sejak saat ini, jika Korea Selatan membuat kesalahan, Korea Utara akan dihukum, dan sebaliknya. Sekarang kalian harus saling mengawasi dengan ketat jika tidak ingin dihukum. Tokyo sangat tidak setuju dengan tindakan Berlin ini, karena profesor telah menekankan untuk memperlakukan sandera secara manusiawi untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Gadis ini adalah orang yang sepenuhnya patuh pada instruksi profesor.
Putri Duta Besar S dibawa oleh Rio ke sebuah kamar pribadi untuk diawasi, karena gadis ini menunjukkan tanda-tanda paling tidak kooperatif. Saat makan siang, direktur memanggil Miss Mission keluar untuk berbicara secara pribadi. Dia menyuruh gadis itu untuk pergi ke kantornya, lalu mengambil jam tangan pintar yang disembunyikan di bawah lemari. Dia akan menggunakan jam tangan itu untuk menghubungi polisi dan memberitahu mereka bahwa para perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang. Ketika dia melihat pacarnya tampak takut, dia segera berjanji untuk menceraikan istrinya dan menikahinya segera setelah mereka berhasil keluar dari sana. Saat itu, Denver melihat keduanya tampak mencurigakan dan datang untuk bertanya. Direktur segera memberitahu Denver, "Karena dia hamil, aku hanya mengkhawatirkannya. Dia sedang istirahat." Melihat Miss Mission tampak mencurigakan, siswi itu segera mendesaknya, dan keduanya kemudian bekerja sama untuk mengambil jam tangan pintar di kamar direktur. Di luar, Inspektur Ujin memberitahu semua personel di lokasi untuk mematikan semua perangkat seluler dan hanya menggunakan radio untuk berkomunikasi satu sama lain karena mereka perlu menunggu sinyal dari Sandra di dalam percetakan uang. Semua wartawan juga dipindahkan dari lokasi untuk menghindari gangguan sinyal. Di ruang kendali, Rio mengamati bahwa kedua gadis itu tampaknya sedang berdebat, jadi dia datang untuk bertanya. Siswi itu mengatakan dia perlu pergi ke kamar mandi. Saat Rio mengantar siswi itu ke toilet, Miss Mission segera menyelinap ke kamar direktur untuk mencari jam tangan pintar. Di kamar mandi, siswi yang cerdik itu juga mencari cara untuk mengulur waktu, ketika dia melihat Rio tampak sangat haus akan cinta. Gadis itu langsung mencium pria itu dengan penuh gairah. Saat pria itu sedang mabuk kepayang, siswi itu segera merebut pistol dan menodongkannya ke Rio. Pria itu menyuruhnya menembak, siswi itu juga menarik pelatuknya tetapi tidak bisa menembak. Rio segera meraih pistol dan membukanya, lalu melumpuhkan siswi itu. Miss Mission, setelah mencari-cari, akhirnya menemukan jam tangan pintar milik direktur. Saat jam tangan itu dinyalakan, kelompok polisi di luar juga menangkap sinyalnya. Ketika dia hendak memberitahu polisi, Denver masuk. Miss Mission mengatakan dia lapar dan pergi mencari makanan. Denver segera mengeluarkan makanan yang hendak dia berikan kepada gadis itu. Kemudian dia pergi keluar untuk menghangatkan susu karena mengira gadis itu benar-benar hamil. Mission hendak menyalakan jam tangan itu ketika Denver kembali. Dia meraih tangan gadis itu dan berkata, "Apakah bajingan itu memukulmu?" "Benar-benar bajingan." Mission berkata sebenarnya pria itu sudah punya istri. Tepat saat ini Rio masuk, lalu Denver membawa gadis Mission keluar. Di kantor polisi saat ini, semua orang mulai panik karena tidak bisa menangkap sinyal komunikasi dari jam tangan pintar itu lagi. Inspektur Ujin sangat khawatir dengan Sandra yang memegang jam tangan ini, jadi dia segera menelepon profesor. Dia berpura-pura bertanya tentang ponsel para Sandra yang berada di dalam percetakan uang. Profesor dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada Sandra yang akan dapat berkomunikasi keluar. Mendengar ini, inspektur wanita itu tahu bahwa geng perampok masih belum mengetahui tentang jam tangan pintar itu. Karyawan itu berkata kita bisa mengirimkan tautan ke jam tangan itu. Begitu Sandra mengklik tautan, kita bisa mengamati apa yang terjadi di dalam. Saat ini, Denver membawa Miss Mission menemui direktur untuk memberinya pelajaran karena dia berani menghamili gadis itu padahal sudah punya istri dan anak. Miss Mission segera berlari menghalangi dan menyelipkan jam tangan ke dalam saku direktur. Setelah mendapatkan jam tangan pintar itu, direktur mencari alasan untuk pergi ke kamar mandi tetapi tanpa diduga Denver mengikutinya dan menyuruhnya untuk membuka pintu bahkan jika dia buang air besar karena wajahnya terlihat sangat mencurigakan. Jadi, direktur ini masih belum bisa menyalakan jam tangan ini. Profesor tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dalam perkataan Inspektur Ujin. Dia menelepon percetakan uang. Rio mengabarkan tidak ada yang aneh terjadi. Profesor kemudian mengirim pesan mengajak inspektur wanita makan malam di rumahnya. Inspektur Ujin yang tadinya hendak mencari makanan karena kelaparan menerima pesan dari kekasihnya, lalu dia pergi ke kedai kopi profesor untuk makan. Inspektur wanita berkata kepada kekasihnya, "Sepertinya kami akan segera memecahkan kasus ini." Profesor tertegun mendengarnya. Tepat saat itu inspektur wanita menerima telepon, jadi profesor masuk ke dalam agar Ujin bisa dengan nyaman menerima telepon. Saat inspektur wanita berbicara dengan rekan kerjanya tentang jam tangan pintar yang ada di percetakan uang, dia melihat ke cermin saat berbicara sehingga dia tahu kekasihnya mengupingnya. Ketika profesor keluar, dia langsung bertanya mengapa dia mengupingnya lalu menunjukkan pintu nomor 8.
Profesor dengan cepat berkata, "Saya merasa kamu belum serius dengan hubungan ini. Saya curiga kamu punya orang lain jadi saya harus menguping isi teleponmu." Inspektur wanita merasa itu masuk akal, jadi dia meminta maaf dan kembali ke percetakan uang. Profesor segera menelepon Berlin, memberitahukan bahwa ada seorang sandera yang memegang jam tangan pintar dan sedang berusaha menelepon polisi. Berlin kemudian segera mengumpulkan semua sandera. Saat Berlin sedang memberi arahan kepada para sandera, direktur bersembunyi di belakang Miss Mission. Sekarang polisi di luar dapat mendengar percakapan di dalam dengan jelas, baik gambar maupun suara. Berlin segera menyuruh direktur untuk maju. Dia segera memberikan jam tangan itu kepada Miss Mission lalu maju ke depan. Berlin memberikan alat pemindai logam kepada direktur agar dia mencari orang yang memegang jam tangan itu. Miss Mission segera menyembunyikan jam tangan itu di dalam bajunya, sehingga polisi di luar tidak bisa melihat apa-apa lagi. Direktur memegang alat itu lalu memindai satu persatu. Berlin memegang tangannya untuk memindai tubuh Miss Mission. Ketika mencapai bagian dada gadis itu, terdengar suara tit. Berlin melepas jaketnya, lalu melihat sebuah kalung. Berlin mengabaikannya. Namun tiba-tiba, jam tangan pintar jatuh dari tubuh gadis itu ke tanah. Berlin dengan marah menginjak jam tangan pintar itu hingga hancur. Di ruang kendali, inspektur wanita menerima telepon dari profesor. Profesor misterius itu berkata, "Orang-orangmu terus membuat masalah. Aku hanya akan memaafkanmu kali ini lagi. Jika ada lain kali, Anda tahu konsekuensinya." Inspektur wanita Ujin kemudian menemukan bahwa sebelum jam tangan itu dihancurkan, ia merekam video pendek. Di dalam percetakan uang, Berlin murka lalu menyuruh Denver untuk menghabisi Miss Mission. Ryoshi Prata segera mencegah karena profesor telah melarang membunuh siapapun. Berlin mengatakan perlu menghabisi dia untuk memberi contoh bagi sandera lainnya. Denver segera mengatakan dia sedang hamil. Berlin kemudian berbisik ke telinga Denver, "Apakah kamu benar-benar percaya dia hamil?" Setelah itu dia memberikan pistol kepada Denver. Profesor di luar mengamati bahwa Denver sedang membawa gadis itu pergi ke suatu tempat. Lalu dia langsung menelepon ke tempat percetakan uang, tapi tidak ada yang mengangkat. Setelah itu, seorang sandera menunjuk bahwa Denver sendirilah yang memerintahkan untuk mengambil jam tangan pintar itu. Denver saat itu berlutut dengan pistol sambil memohon kepada Berlin. Dia berkata, "Saya punya istri dan 2 anak di rumah. Tolong jangan bunuh saya, dia tidak hamil sama sekali. Itu semua hanya kebohongannya." Berlin lalu berkata, "Saya sudah tahu bahwa Anda adalah pelakunya, tapi saya tidak akan menghukum Anda sama sekali, karena itulah hukuman terbesar untuk Anda." Denver saat itu membawa gadis bernama Mission ke kamar mandi, lalu bertanya, "Apakah kamu berbohong padaku tentang kehamilanmu? Kamu berani memperlakukanku seperti lelucon." Setelah itu, Denver juga menembak, tetapi dia menembak ke belakang. Setelah itu, dia menenangkan diri dan menembak lagi. Tokyo saat itu bergegas masuk dan melihat Mission tergeletak tak sadarkan diri di genangan darah di lantai. Berlin masuk ke kamar mandi dan melihat Mission telah dieksekusi. Dia menggunakan kakinya untuk menginjak tangan gadis itu, memastikan apakah dia sudah benar-benar mati atau belum. Setelah itu, dia memerintahkan Denver untuk membuang mayat gadis itu. Tokyo dengan marah berlari ke ruang kontrol untuk menelepon dan memberitahu profesor tentang segalanya, tetapi dihentikan oleh Ryo. Berlin masuk dan berkata, "Jam tangan itu hampir saja merusak seluruh rencana kita. Jika tidak ada hukuman, sandera lain akan memberontak lagi. Saya akan memberitahu profesor sendiri setelah rencana ini selesai." Tokyo mendengar ini dan hendak mencabut senjatanya untuk melawan, tetapi Ryo menghentikannya. Profesor kemudian menelepon untuk menanyakan situasi, tetapi Berlin mengatakan tidak ada yang terjadi. Profesor sekarang meminta Ryo si hacker untuk mencoba menemukan log akses jam tangan pintar itu, untuk melihat apa saja yang terekam sebelumnya. Tokyo keluar dan mencari Denver. Ternyata Mission belum mati, karena saat Denver menembak pertama kali, gadis ini memohon agar Denver menembak pahanya, lalu dia akan berpura-pura seolah-olah dia telah ditembak mati. Tokyo segera berkata kepada Denver, "Jangan sekali-kali biarkan Berlin tahu tentang ini, kalau tidak akan merepotkan." Setelah itu, dia membalut luka dan menyuntikkan antibiotik kepada Mission. Tokyo kemudian berkata kepada Denver, "Kita tidak bisa membiarkan Berlin menghancurkan rencana awal yang telah Profesor susun. Sekarang kita harus melengsarkannya dari posisi komandan." Di ruang kendali polisi sekarang, Inspektur Ujin dan rekan-rekannya melihat rekaman video yang diambil oleh jam tangan itu.
mereka melihat wajah Rio si hacker. Inspektur itu meminta untuk memeriksa semua rekaman video di tempat percetakan uang baru-baru ini. Karena sangat mungkin anggota geng perampok pernah datang ke sini untuk mengamati, sehingga bisa menyusun rencana yang begitu teliti. Inspektur wanita dan timnya kemudian meninjau rekaman video dan melihat Rio si hacker telah masuk ke dalam tempat percetakan uang bersama Nairobi, ahli penipuan wanita. Inspektur wanita memerintahkan untuk segera mengidentifikasi gadis ini, lalu mencari tahu apakah dia berbicara dengan kaki tangan lainnya. Di dalam sekarang, Rio si hacker mengakses jam tangan pintar dan mengetahui bahwa jam itu telah mengirimkan video pendek, tetapi tidak bisa melihat secara spesifik apa saja yang terekam dalam video itu. Profesor mengatakan bahwa, saya pasti harus mencari tahu apa yang telah dilihat polisi. Moskow saat itu dengan giat menggali terowongan untuk melarikan diri bagi mereka semua setelah uang selesai dicetak. Sebenarnya terowongan ini adalah yang asli, sedangkan terowongan yang digali para sandera hanyalah terowongan palsu untuk mengelabui polisi saat mereka menyerbu. Karena bekerja terlalu keras, Moskow sekarang tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah itu, dia keluar untuk mencari makanan karena perutnya sudah lapar. Saat sedang makan bersama Bucklin, dia bertanya apakah putranya telah menyebabkan masalah. Denver langsung menjawab, aku tidak menyebabkan masalah apapun. Saat itu Bucklin melihat Tokyo sedang pergi ke suatu tempat, jadi dia memberi isyarat kepada rekannya, Oslo, untuk membuntuti. Oslo kemudian mengejar Tokyo. Denver sekarang juga mengejar dan bertarung sengit dengan Oslo. Setelah itu, Denver berhasil mengalahkan Oslo hingga pingsan. Tepat pada saat ini, Mission juga menyeret kakinya selangkah demi selangkah dan menyelinap keluar dari ruangan. Setelah itu, dia mencari secari kertas untuk menulis beberapa baris kepada direktur. Gadis itu menulis, saya baik-baik saja, jangan khawatirkan saya minta maaf. Tiba-tiba, Helsinki masuk dan menemukan Mission ada di dalam. Tiba-tiba Tokyo datang dan mengarahkan pistol ke kepala Helsinki. Di luar sekarang, Profesor terus menelepon Inspektur Ujin, tetapi hanya mendengar suara Oye. Tepat pada saat itu, di rumah Inspektur wanita, ibunya melihat putrinya pulang sekolah, lalu dijemput oleh ayah tiri gadis itu dengan mobil. Sang ibu mencoba menelepon untuk memberitahu Inspektur, tetapi tidak bisa menghubungi putrinya. Setelah itu, dia mencari kartu nama Profesor. Di dalam tempat percetakan uang sekarang, Tokyo dan Denver mengawal dua rekan mereka, Oslo dan Helsinki, untuk menemui Berlin. Setelah itu, keduanya mengarahkan pistol ke Berlin. Internal geng sekarang mulai tegang seperti dawai gitar. Tokyo meminta Rio untuk menelepon Profesor, tapi Profesor pergi entah kemana jadi tidak mengangkat telepon. Berlin berkata kepada Tokyo, Profesor telah menugaskan saya untuk memimpin tempat ini. Mengapa Anda tidak mengumpulkan semua orang untuk menanyakan apakah mereka setuju saya menjadi pemimpin? Nairobi, ahli penipuan, kemudian masuk. Melihat rekan-rekan ibu inspektur dan rekan-rekannya saling berhadapan, dia membentak dengan keras. Tokyo mengatakan Berlin telah melanggar aturan Profesor untuk tidak membunuh siapapun. Jika terus begini, rencana Profesor akan hancur. Berlin kemudian melakukan pemungutan suara untuk melihat siapa yang pantas menjadi pemimpin. Akhirnya, semua setuju untuk memberhentikan Berlin dari posisi komandan. Profesor saat itu mengendarai mobil ke tempat percetakan uang. Dia membunyikan klakson mobilnya untuk menarik perhatian polisi, lalu sendirian masuk ke dalam. Polisi kemudian melihatnya dan langsung membuntuti Profesor. Di dalam ruang kendali sekarang, polisi juga telah menemukan identitas asli Rio si hacker dan Nairobi, si ahli penipuan. Tepat pada saat itu, Profesor masuk ke pos komando, membuat Inspektur Ujin sangat terkejut. Profesor berkata, ibumu terus meneleponmu tapi tidak bisa terhubung, jadi dia meneleponku. Inspektur itu mendengar panggilan telepon dari ibunya dan mengetahui putrinya telah dibawa pergi oleh ayahnya. Setelah itu, Inspektur wanita menyeret Profesor keluar, lalu dia menelepon mantan suaminya. Karena keduanya sedang memperebutkan hak asuh anak, sang suami dilarang bertemu anaknya. Inspektur wanita meminta mantan suaminya untuk segera mengembalikan anak itu, kalau tidak dia akan menelepon polisi. Setelah itu, Inspektur wanita dengan dingin meminta Profesor untuk pulang, karena ini adalah lembaga keamanan. Kapten Cha menatap Profesor dengan tatapan penuh kecurigaan, dan Profesor juga telah melihat apa yang ingin dia temukan, karena tadi di ruang kendali, dia dengan cepat melihat foto-foto kedua rekannya. Profesor pulang ke rumah, melihat melalui kamera dan melihat gengnya sedang berselisih.
Dia langsung menelepon ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Berlin saat itu mengakui bahwa dia telah membunuh seorang sandera, dan Tokyo ingin menggulingkannya. Profesor sangat marah mendengar bahwa prinsip yang dia tetapkan telah dilanggar. Profesor mengumumkan bahwa polisi telah menemukan identitas asli Rio dan Nairobi. Semua orang sangat terkejut mendengar ini. Situasi internal yang sudah tegang kini menjadi lebih buruk. Nairobi, si ahli penipuan, sekarang mulai berbalik mendukung Berlin, karena berkat dia para sandera menjadi lebih patuh. Rio saat itu juga gemetar, karena orang tuanya di rumah mungkin sudah tahu bahwa putranya adalah perampok. Situasi menjadi semakin buruk ketika Moskow masuk, lalu mengetahui bahwa putranya, Denver, telah menembak mati seorang sandera. Ayah itu sangat terkejut, karena dia tidak ingin putranya masuk penjara karena pembunuhan seperti dirinya dulu. Denver segera mengejar ayahnya untuk menjelaskan. Moskow kemudian menekan tombol untuk membuka pintu tempat percetakan uang, lalu sendirian keluar. Denver juga berlari mengejarnya. Inspektur Ujin juga keluar untuk langsung mengarahkan polisi. Denver mengenakan topeng lalu terbang dan menjatuhkan ayahnya. Dia berteriak agar ayahnya menutupi wajahnya. Moskow berkata, ayah akan mengaku kepada polisi bahwa ayahlah yang membunuh sandera itu. Seharusnya ayah tidak melibatkanmu dalam rencana ini. Denver langsung berkata, aku tidak membunuhnya. Kalau ayah tidak percaya, tanyalah Tokyo. Inspektur wanita saat itu menyadari bahwa keduanya adalah perampok, bukan sandera. Kapten Cha segera memerintahkan penembak jitu untuk bersiap menembak, tetapi karena ingin menangkap hidup-hidup, polisi tidak segera melepaskan tembakan. Tepat pada saat itu, Berlin memerintahkan untuk mengumpulkan beberapa sandera untuk keluar. Setelah itu, dari dalam tempat percetakan uang, banyak orang bertopeng keluar, membuat polisi sekarang bingung tidak tahu mana sandera dan mana perampok. Profesor mengamati situasi melalui kamera dan berkata kepada Berlin, dia sangat cerdas, tapi bagaimana jika sandera melarikan diri? Berlin dengan percaya diri berkata, sandera tidak akan berani melakukan itu, karena mereka sudah mendapat pelajaran. Tokyo saat itu memasangkan topeng pada Moskow. Dia juga mengonfirmasi bahwa Denver tidak membunuh sandera dan gadis itu masih hidup. Di tengah situasi yang genting, Denver dan Rio si hacker malah bertengkar lagi, menjatuhkan sebuah pistol ke tanah. Direktur dengan cepat meraih pistol itu, lalu berbalik mengarahkannya ke semua orang. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang untuk meletakkan senjata mereka, karena dia ingin aman melarikan diri ke arah polisi untuk kabur dari sana. Tak disangka, tindakan ini malah membuat polisi curiga bahwa direktur itu adalah perampok. Kapten terus mendesak inspektur untuk memerintahkan tembak pria itu. Inspektur Ujin juga memerintahkan tembak, sehingga direktur langsung terkena tembakan di perut, membuatnya terjatuh ke tanah dan topengnya terlepas. Polisi saat itu menyadari bahwa orang yang ditembak adalah direktur percetakan uang ini. Para wartawan sekarang juga heboh. Geng perampok uang kemudian menyeret direktur pergi, lalu bersama rekan-rekan mereka dan para sandera masuk kembali ke dalam percetakan uang. Setelah masuk, geng itu berusaha keras menyelamatkan direktur. Pria ini menangis terisak-isak meminta bertemu istri dan anak-anaknya. Di ruang kendali polisi sekarang juga sangat panik, karena jika direktur itu terjadi apa-apa, mereka juga akan tamat. Profesor mengumumkan bahwa direktur itu belum meninggal. Inspektur wanita mendengar itu dan menghela napas lega. Inspektur wanita itu kemudian meminta agar tim medis masuk untuk menyelamatkan direktur. Profesor mendengar itu dan berkata dia akan menelepon kembali 10 menit kemudian. Kapten Cha berkata kepada inspektur, jika profesor mengizinkan tim medis masuk, saya akan menyelinap masuk bersama mereka. Di sisi ini, profesor menelepon Berlin untuk menyampaikan permintaan polisi. Berlin berkata, jika kita membiarkan mereka masuk, kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jika direktur itu mati, itu juga karena ditembak oleh polisi, bukan karena kita. Profesor langsung berkata, saya memutuskan tidak akan membiarkan siapapun mati lagi. Berlin langsung berkata, saya sudah memperingatkan Anda. Setelah itu, dia menutup telepon. Profesor menelepon inspektur untuk memberitahukan bahwa 1 jam lagi tim medis akan masuk ke tempat percetakan uang. Inspektur Ujin sangat gembira mendengar itu, karena ini bisa menjadi kesempatan emas untuk mengendalikan geng itu. Setelah itu, mereka mulai mempersenjatai Kapten Cha untuk menyelinap masuk bersama tim medis, lalu mulai mempelajari denah tempat percetakan uang. Saat dokter bedah beroperasi,
sekelompok polisi akan menyelinap masuk ke tempat percetakan uang melalui saluran ventilasi. Inspektur Ujin meminta dokter untuk mengulur waktu operasi selama mungkin. Kapten Cha kemudian dilengkapi dengan kacamata transmisi nirkabel, apapun yang dilihatnya akan ditampilkan di layar komputer. Di dalam sekarang, Tokyo membawa Ryo untuk memeriksa kondisi kesehatan Mission, karena Ryo pernah dipaksa belajar kedokteran oleh orang tuanya sehingga dia punya sedikit keahlian. Dia mengatakan jika tidak segera dioperasi, kakinya bisa rusak. Denver berkata kepada Ryo, dokter akan masuk, saya akan mencampurkan barang-barang mereka. Kamu saja yang mengoperasi dia. Ryo langsung menolak karena tidak ingin diketahui Berlin. Setelah itu dia keluar. Mission sekarang bertanya tentang situasi dan mengetahui bahwa direktur, kekasihnya, baru saja ditembak polisi. Dia mengambil secari kertas dan memberikannya kepada Denver, lalu memintanya untuk memberikannya kepada direktur. Denver kemudian membaca kertas itu dan merasa sangat bingung. Mengapa dia meminta maaf kepada direktur itu, padahal dialah yang telah mendorongnya ke ambang kematian. Saat bertemu direktur, Denver hendak mengeluarkan kertas itu dan memberikannya kepadanya, tetapi melihat Berlin muncul, dia mengurungkan niatnya. Berlin memberikan telepon agar direktur itu bisa berbicara dengan istri dan anak-anaknya. Ketika terhubung dengan istrinya, direktur itu menangis dan berkata, "Aku sangat mencintai kamu dan anak-anak." Denver sangat marah mendengarnya, jadi dia memasukkan kertas itu ke dalam sakunya. Tim medis dan Kapten Cha masuk ke dalam tempat percetakan uang. Profesor mengamati melalui kamera dan mengetahui bahwa Kapten Cha, yang pernah dilihatnya saat menyusup ke pos komando, juga menyusup ke dalam. Dia segera menelepon Berlin untuk memberitahukan bahwa pria berkacamata itu adalah polisi yang menyusup. Profesor menyuruh Berlin untuk tenang, untuk mencari tahu motif sebenarnya mengapa dia menyelinap masuk ke sini. Berlin keluar, lalu memberitahu situasi kepada rekan-rekannya. Setelah itu, mereka melakukan pemindaian tubuh tim medis. Saat tiba di kacamata Kapten Cha, alat itu berbunyi. Tetapi karena melihat itu hanya kacamata biasa, mereka mengabaikannya dan membiarkannya masuk bersama tim medis. Berlin berkata kepada ahli penipuan, "Aku akan menakut-nakuti polisi itu habis-habisan, lalu mencari tahu motifnya menyelinap masuk ke sini." Tepat pada saat itu, sekelompok polisi juga mengenakan pakaian merah dan topeng yang sama dengan geng perampok uang, menyelinap masuk dari arah lain. Tim medis sekarang melakukan operasi pada direktur. Kapten Cha saat itu juga sangat bingung. Berlin mendekat dan mengarahkan pistol ke Kapten Cha, lalu memintanya untuk mengambil pisau untuk mengoperasi direktur. Kapten Cha sekarang menarik topengnya ke bawah dan langsung mengaku bahwa dia adalah polisi. Dia bilang dia hanya ikut untuk melindungi tim medis saja, tidak ada motif lain. Berlin mendengarnya dan merasa itu masuk akal, jadi dia setuju tim medis untuk melanjutkan operasi. Sekarang kelompok polisi berbaju merah merangkak masuk melalui saluran ventilasi, lalu perlahan merangkak ke dalam tempat percetakan uang. Setelah itu mereka berhasil membuka sebuah penutup untuk turun ke bawah. Denver sekarang pura-pura menjatuhkan alat-alat dokter ke lantai, lalu dengan cepat memasukkan pisau bedah ke sakunya. Profesor saat itu mengamati situasi, tetapi dia merasa ada yang aneh. Profesor menemukan kacamata Kapten Cha sangat tidak biasa. Akhirnya dia pun menyadari, bisa jadi tim medis ini sedang melakukan pengalihan perhatian agar sekelompok polisi lain bisa menyusup dari arah rahasia yang tidak diketahui. Di dalam tempat percetakan uang, tim medis juga sudah menyelesaikan operasi, jadi mereka bersama Kapten Cha keluar. Saat tiba di aula utama, Berlin sekarang telah mengganti topeng untuk geng perampok dan semua sandera. Kapten Cha melihat itu dan wajahnya langsung pucat. Inspektur Ujin segera menelepon kelompok polisi untuk mundur, karena mereka sudah mengganti topeng, kalian akan langsung tertangkap. Kapten Cha buru-buru lari keluar, lalu memberitahu rekan-rekannya untuk segera menghentikan operasi. Tokyo dan rekan-rekannya mencari di semua ruangan, tetapi sekarang kelompok polisi sudah sempat mundur keluar. Jadi, geng ini sekali lagi memenangkan strategi inspektur wanita, berkat intuisi profesor yang seperti dewa, dan satu pencapaian besar lainnya adalah, saat menyita ponsel Kapten Cha, Ryo si hacker sempat memasang perangkat lunak mata-mata di dalamnya, jadi sekarang apapun yang dikatakan atau dilakukan Kapten Cha akan didengar dan dilihat oleh profesor. Setelah itu Denver menggunakan pisau bedah yang diambilnya dari dokter untuk mengoperasi luka Mission, tetapi begitu memegang pisau, dia sudah gemetar. Mau tidak mau, Tokyo akhirnya harus mencari Ryo untuk meminta bantuan. Mission yang malang saat itu masih berusaha bertanya kepada Denver tentang kondisi operasi direktur.
Gadis itu bertanya apakah Denver sudah memberikan surat itu kepada direktur. Denver berkata dia sudah memberikannya, dan direktur itu bilang dia sangat mencintainya. Dia berpura-pura mengatakan itu agar gadis itu memiliki lebih banyak motivasi untuk melewati operasi yang akan datang. Tokyo berlari ke kamar mencari Ryo, tetapi ditangkap oleh Oslo. Karena mengetahui Ryo si hacker diam-diam menyukai Tokyo, Berlin menggunakan Tokyo sebagai umpan. Berlin berkata kepada Ryo, "Apakah ada sesuatu yang ingin kamu sembunyikan dariku? Jika kamu tidak mengaku, aku akan melemparkan Tokyo keluar kepada polisi itu." Ryo mendengar itu dan hatinya melunak. Setelah itu, Berlin mengikat Tokyo dan Ryo. Berlin dan Oslo masuk ke kamar, lalu mengarahkan pistol ke Denver. Saat itu melihat Mission masih hidup, Berlin ingin langsung mengeksekusinya agar selesai. Karena jika para sandera tahu, mereka tidak akan takut lagi kepada kita. Denver saat itu berusaha keras menghalangi Berlin. Mission kemudian pingsan. Tiba-tiba Nairobi si ahli penipuan, bersama Tokyo dan Ryo masuk dan mengendalikan Berlin dan Oslo. Ahli penipuan itu menyatakan tidak lagi mendukung Berlin, karena tidak ingin mengikuti seorang pembunuh. Saat itu Mission kejang-kejang, jadi Ryo melakukan operasi pada gadis itu. Setelah itu, dokter yang pensiun itu juga berhasil mengeluarkan peluru dari kaki Mission. Setelah selesai, dia menundukkan wajahnya ke toilet karena dia pernah belajar kedokteran tetapi sangat takut darah. Ryo si hacker ini awalnya dipaksa oleh orang tuanya untuk belajar kedokteran agar meneruskan bisnis keluarga. Karena alasan itulah dia bergabung dengan geng perampok ini untuk merusak hidupnya sendiri. Tetapi sekarang setelah identitasnya terbongkar, dia malah khawatir tentang orang tuanya di rumah. Ryo berkata kepada Tokyo, "Setelah pekerjaan ini selesai, aku akan membeli sebuah pulau, lalu hidup bersamamu selamanya." Tokyo mendengar itu dan buru-buru berdiri dan pergi. Mission sekarang bangun dan melihat Denver sedang memberinya transfusi darah. Pria itu juga mengakui bahwa dia tidak memberikan surat itu kepada direktur, karena saat dia menangis menelepon istri dan anak-anaknya. "Saya melihat kebusukannya jadi saya langsung menyimpan surat itu." Mission menatap Denver dengan penuh kasih lalu mengucapkan terima kasih yang mendalam kepadanya. Profesor melihat melalui kamera bahwa sandera wanita itu masih hidup sehingga dia sangat gembira, lalu mengumumkan bahwa mulai sekarang Tokyo akan menjadi komandan. Setelah itu dia meminta untuk berbicara dengan Berlin. Profesor berkata kepada Berlin, "Karena kamu telah melanggar aturan, aku akan menghukummu. Kamu akan dikurung sementara sampai aku membutuhkanmu." Mereka semua sekarang juga sangat senang, karena Berlin berhasil dinonaktifkan sementara. Di luar saat itu, pers dan media mulai mengecam Inspektur Ujin karena telah memerintahkan penembakan seorang sandera hingga terluka parah. Gelombang kritik dan tuntutan dimulai. Ganti negosiator baru membuat Inspektur sangat tertekan. Saat tiba di rumah, Inspektur wanita itu juga berusaha terlihat setenang mungkin, tetapi ketika melihat ibunya yang kadang ingat kadang lupa, dia langsung menangis terseduh-seduh karena tidak tahu harus bergantung pada siapa sekarang. Karena terlalu sedih dan tidak ada yang bisa diajak curhat, dia mencari kedai kopi Profesor, tetapi kedai itu sekarang tutup. Saat dia berbalik dan berjalan pergi, Profesor keluar. Profesor dengan cepat menangkap frekuensi emosional Inspektur. Profesor berkata, "Aku tahu kamu terlihat sangat kuat di luar, karena kamu harus menjadi tulang punggung keluarga. Tetapi saat sedih, kamu tidak tahu harus berbagi dengan siapa. Sekarang kamu bisa curhat padaku." Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah untuk curhat. Inspektur wanita itu bercerita bahwa putrinya sangat takut hidup jauh dari ibunya, dan ibunya sakit, jadi dia tidak pernah boleh menunjukkan kelemahan. Ketika Profesor bertanya sakit apa bibinya, Inspektur wanita itu berkata, "Hanya penyakit orang tua saja." Keduanya kemudian saling berpelukan, karena sekarang tidak ada cara lain untuk menghilangkan stres yang lebih efektif dari cara ini. Ketika bangun, Inspektur wanita itu berjalan mengelilingi rumah mencari kekasihnya. Ketika dia hendak membuka pintu sebuah kamar, Profesor muncul dan berkata, "Ini hanya gudang saja." Kapten Cha saat itu diam-diam menemui seorang pemimpin tingkat tinggi Korea Utara. Pemimpin ini mengatakan bahwa akhir-akhir ini semua rencana kita telah dipatahkan oleh para perampok. Semua kesalahan ada pada pihak Korea Selatan. Inspektur Ujin itu kemungkinan besar adalah pengkhianat, atau dia sedang dimanfaatkan oleh perampok. Pemimpin itu mengatakan bahwa konferensi kerjasama ekonomi antara kedua Korea akan segera diadakan. Anda harus menyelesaikan kasus ini sebelum konferensi berlangsung. Kapten Cha berjanji kepada atasannya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga. Di dalam tempat percetakan uang sekarang,
seorang polisi Korea Utara muncul. Ternyata dia tidak mundur keluar bersama rekan-rekannya, melainkan sendirian tetap tinggal untuk mengamati situasi. Polisi itu menyusup bersama sandera-sandera lainnya, kemudian beraktivitas normal seperti mereka. Saat sedang tidur, dia menyadari penjaga bernama Oslo telah tertidur pulas. Polisi itu bangkit dan pergi keluar. Putri Duta Besar AS juga melihat semuanya. Polisi Korea Utara ini kemudian menghubungi Kapten Cha di luar. Kapten Cha berkata, "Partai kita memerintahkan untuk mengakhiri kasus ini secepat mungkin. Temukan profesor yang memimpin mereka dan bunuh dia segera. Tanpa dia, geng itu seperti ular tanpa kepala." Polisi itu lalu bertanya, "Bagaimana dengan keselamatan para sandera?" Kapten Cha menjawab, "Mengalahkan profesor adalah prioritas utama. Setiap pertempuran pasti ada pengorbanan." Kapten Cha memerintahkan pasukannya di pihak Korea Utara, "Kita akan diam-diam melaksanakan rencana ini tanpa memberitahu pihak Korea Selatan." Berlin sekarang ditahan di sebuah ruangan terpisah. Tangan dan kakinya mulai gemetar. Ketika Rio masuk untuk mengantar makanan, Berlin berkata, "Saya menderita penyakit parah. Bisakah Anda mengambilkan sebotol obat di ruang kontrol untuk saya?" Rio mengira Berlin hanya mengada-ada, jadi dia berbalik dan pergi. Berlin dengan marah menumpahkan seluruh nampan makanan ke lantai. Polisi Korea Utara itu sekarang bersama sandera-sandera lain berkumpul di aula utama. Gadis ahli penipuan itu mengumumkan bahwa mulai hari ini Tokyo akan menjadi komandan di sini. Setelah itu Denver menggendong Mission keluar. Semua sandera sangat gembira melihat gadis itu masih hidup. Di bawah manajemen Tokyo, para sandera merasa lebih nyaman dan ramah. Namun, benih-benih kehancuran perlahan mulai terbentuk tanpa ada satupun anggota geng yang menyadarinya. Setelah melewati malam yang romantis, inspektur wanita itu sekarang juga sudah pulih semangatnya, jadi dia dengan gembira masuk ke markas komando. Dia memotivasi semua polisi dari kedua belah pihak untuk terus berjuang, lalu menelepon untuk bernegosiasi dengan profesor misterius itu. Ketika inspektur wanita itu bertanya sarapan apa hari ini, profesor dengan jujur menjawab bahwa dia makan sandwich. Nona Tancha setuju untuk menyediakan makanan bagi geng perampok dan meminta profesor untuk sepenuhnya menjamin keselamatan semua sandera di dalam percetakan uang. Direktur sekarang berniat untuk menjalin kembali hubungan lama dengan Mission. Dia menggunakan segala macam kata-kata manis, tetapi gadis itu sekarang tampak acuh tak acuh. Mission sekarang juga sering dibantu oleh Denver untuk mengganti perban lukanya, sehingga perlahan-lahan dia mulai menyukai pemuda itu. Polisi Korea Utara saat ini berhadapan dengan direktur. Orang ini langsung bertanya siapa dia dan mengapa wajahnya terlihat asing. Setelah itu, Putri Duta Besar AS Annie muncul dan menarik polisi itu pergi. Gadis itu berkata, "Saya sudah tahu Anda adalah seorang polisi. Saya bisa membantu Anda." Polisi Korea bertanya apakah dia tahu siapa profesor itu. Annie mengatakan dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi mungkin Mission tahu. Annie membawa polisi itu menemui Mission untuk menanyakan di mana profesor itu, tetapi gadis itu mengatakan dia belum pernah bertemu profesor itu. Tepat pada saat itu, direktur masuk ke ruangan. Ketiga sandera itu kemudian bekerja sama dengan polisi Korea untuk mencari profesor misterius itu. Di luar, inspektur mulai memeriksa makanan yang akan disuplai ke dalam. Dia baru sekarang menyadari bahwa tidak mungkin ada sandwich di dalam pabrik percetakan uang, karena menu tersebut memang tidak ada. Sekarang inspektur wanita mulai menyadari bahwa profesor mungkin berada di luar, karena tadi dia mengatakan kepadanya bahwa dia sedang sarapan sandwich. Profesor juga mendengar semuanya melalui telepon Kapten Cha, dan dia tahu dia telah membuat kesalahan serius. Inspektur wanita meminta staf untuk melacak keberadaan mobil yang pernah mengangkut bos penipu itu ke pabrik pencetakan uang sebelum perampokan terjadi. Inspektur wanita mengatakan bahwa sekarang hanya perlu menangkap profesor itu dan semuanya akan berakhir. Profesor sekarang memanggil semua orang dan bertanya apakah Oslo telah menghancurkan mobil itu. Profesor mengatakan mobil itu memiliki sidik jari kita semua. Jika polisi menemukannya, kita tamat. Oslo bilang ada di tempat barang rongsokan dekat perbatasan. Tokyo mengenali dealer mobil penipu ini karena dia pernah bekerja di sini. Profesor sekarang juga berangkat untuk mencari mobil itu. Polisi saat ini juga telah menemukan keberadaan mobil putih itu. Inspektur wanita saat ini juga dengan cepat pergi ke tempat barang rongsokan untuk mencari mobil itu. Polisi Korea memberitahu ketiga sandera, "Sekarang saya harus menemukan profesor dan saya akan melenyapkannya." Segera setelah itu, polisi juga akan menyerbu untuk menumpasnya.
Direktur berusaha keras meyakinkan kedua gadis itu untuk mengikuti rencana polisi. Dia meminta Mission untuk merayu Denver dan menginterogasinya siapa sebenarnya profesor itu. Gadis itu sangat ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengikuti rencana yang diajukan oleh polisi Korea Utara. Saat Denver duduk sendirian, dia menerima catatan dari Mission. Dia mengajak Denver ke gudang untuk berbicara. Denver kemudian dengan gembira pergi ke gudang. Ketika dia membuka pintu dan masuk, dia dipukul hingga pingsan oleh polisi. Setelah itu, polisi dan direktur menyiksa Denver, menanyakan siapa profesor misterius itu. Denver mengaku sebagai profesor, tetapi direktur tidak percaya. Setelah beberapa saat berpikir, dia menyimpulkan bahwa Tokyo adalah profesor yang sebenarnya. Kapten Cha kemudian diberitahu oleh bawahannya bahwa profesor telah ditemukan. Kapten Cha memerintahkan persiapan untuk penumpasan bersenjata segera, jika tidak mereka akan kehilangan kesempatan. Di dalam, polisi menekan tombol sistem alarm kebakaran untuk mengganggu geng perampok uang. Tokyo dan Nairobi segera pergi ke ruang kendali untuk mencari tahu di mana api berada. Saat melihat kamera, mereka melihat Berlin tergeletak tak berdaya di lantai. Tokyo memerintahkan Nairobi untuk mengumpulkan semua sandera di aula, dan Rio untuk memeriksa apakah Berlin baik-baik saja. Polisi Korea Utara mengaktifkan seluruh sistem pemadam kebakaran, menyebabkan asap mengepul. Direktur sekarang memukuli Denver untuk melampiaskan kemarahannya karena telah dipenjara begitu lama. Mission masuk dan mencoba menghentikannya tetapi gagal. Gadis itu kemudian mengambil pistol dan mengarahkannya ke direktur untuk menyelamatkan Denver. Denver bangkit dan menendang direktur dengan keras hingga terjatuh, lalu keduanya pergi keluar. Rio masuk ke ruangan dan melihat Berlin tergeletak tak berdaya. Pria itu segera membuka kunci Berlin. Setelah itu, dia diserang oleh Berlin dan terbaring tak bergerak. Tokyo dan Helsinki masuk ke ruang pencetakan uang untuk mencari tahu siapa yang menekan alarm kebakaran. Polisi Korea Utara sekarang berniat mengambil pistol untuk menghabisi Tokyo karena dia mengira dia adalah profesor. Tiba-tiba Denver masuk dan memberitahu Tokyo untuk segera menelepon profesor. Sekarang Berlin muncul dan mengarahkan pistol ke arahnya. Polisi kemudian menarik pelatuk. Suara ledakan keras mengejutkan semua orang. Di luar, Kapten Cha sekarang tidak bisa lagi menghubungi polisi Korea Utara. Berlin terus menembakkan beberapa tembakan lagi. Ketika Tokyo masuk, dia baru berhenti. Di luar, profesor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan penuh ke tempat barang rongsokan untuk mencari mobil putih. Inspektur wanita dan banyak mobil polisi juga sedang dalam perjalanan ke sana. Sesampai di sana, profesor mengakses perangkat lunak manajemen dan memasukkan nomor plat untuk mencari informasi. Setelah itu dia mengambil kunci mobil. Ketika ketahuan oleh pemilik dan bawahannya, profesor berkelahi dengan mereka dan berhasil melarikan diri keluar. Tepat pada saat itu, polisi juga tiba. Setelah mencari, profesor menemukan mobil yang dia cari. Dia masuk ke mobil dan menghapus semua jejak sidik jari di dalamnya. Inspektur wanita sekarang juga datang untuk mencari mobil ini. Dia tidak punya cukup waktu untuk keluar lagi. Profesor mengambil kunci dan mengemudikan mobil menabrak langsung keluar dan melarikan diri. Inspektur wanita dan polisi mengejar dari dekat. Profesor kemudian mengemudikan mobil ke sebuah ladang, lalu melintasi pertanian tomat organik. Ketika sampai di luar, dia berhadapan dengan inspektur wanita dan seluruh polisi. Inspektur wanita hampir saja melihat wajah profesor, lalu dia memundurkan mobilnya ke padang rumput. Ketika dikepung oleh polisi, profesor menyalakan rokok untuk mengumpulkan keberanian, lalu menginjak gas dan mengemudi dengan kecepatan penuh untuk terus melarikan diri. Setelah itu, mobil meluncur langsung ke bendungan. Setelah beberapa saat, polisi baru bisa mencapai bendungan ini. Ketika polisi melompat ke bawah, mereka tidak melihat siapapun di dalam mobil lagi. Profesor juga punya cukup waktu untuk berenang ke tempat yang aman. Di luar pabrik pencetakan uang, setelah mendengar beberapa tembakan dari dalam, para reporter dan keluarga Sandra sekarang sangat panik. Inspektur wanita kembali ke pos komando dan memarahi Kapten Cha karena bertindak sendiri, menyebabkan seorang polisi tewas. Kapten Cha berbisik kepada inspektur wanita bahwa sangat mungkin dia telah dimanfaatkan oleh para perampok. Inspektur wanita mengatakan apapun yang terjadi, sekarang kita harus bekerja sama. Inspektur wanita sekarang bertanya-tanya, mengapa mereka adalah perampok tetapi tidak membunuh Sandra sama sekali? Mereka bahkan setuju untuk membiarkan tim medis masuk ke dalam. Inspektur wanita mengatakan mungkin mereka sangat peduli dengan opini publik.
kita akan menggunakan opini publik untuk mendapatkan keunggulan dan saya akan langsung masuk ke pabrik pencetakan uang. Profesor pulang dan menelepon pabrik pencetakan uang. Tokyo mengatakan seharusnya Berlin yang menjadi komandan lagi, karena jika bukan karena dia, mungkin dia sudah ditembak mati oleh polisi itu. Berlin langsung mengatakan bahwa dia hanya ingin keluar dari sini dengan tenang membawa setumpuk uang, siapa yang menjadi komandan tidak penting. Tepat pada saat ini, inspektur wanita kembali menelepon profesor untuk bernegosiasi. Dia bertanya, apakah kalian sudah membunuh seseorang? Profesor berkata, kami belum melukai Sandra manapun. Inspektur wanita mengatakan bahwa keluarga Sandra sangat panik, dan opini publik menuntut penumpasan bersenjata segera. Sekarang saya perlu masuk ke sana secara langsung untuk memastikan semua Sandra aman untuk menenangkan opini publik. Jika tidak, kami tidak akan lagi memasok makanan kepada kalian. Profesor mengatakan setelah menerima pasokan makanan, kami akan membiarkan Anda masuk. Profesor kemudian berbicara dengan semua orang di geng itu. Opini publik adalah bagian terakhir agar rencana kita berhasil. Semuanya, bersiaplah dengan cermat untuk rencana besok. Direktur inspeksi juga mengumumkan kepada pers, besok kami akan masuk ke dalam untuk memastikan keselamatan Sandra. Semua gambar akan disiarkan langsung. Tokyo sekarang mengumpulkan Sandra dan mengumumkan, besok polisi akan datang ke sini untuk memastikan keselamatan Anda semua. Demi ketenangan keluarga Anda, mohon kerjasamanya. Annie sekarang merasa sangat bersalah karena mengira polisi itu tewas karenanya. Dia mengajak wakil direktur percetakan uang keluar untuk berbicara secara pribadi. Direktur juga mengikuti. Direktur mengatakan kita akan menulis di uang kertas dan mencari cara untuk memberikannya kepada polisi untuk memberitahu mereka bahwa para perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang. Dia mengatakan kepada Annie bahwa hanya dia yang bisa melakukan ini, karena jika tertangkap, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Annie langsung setuju. Wakil direktur kemudian menyelinap ke tempat pencetakan uang, mengambil uang kertas dan memberikannya kepada Annie. Gadis itu menulis di uang kertas itu, polisi telah terbunuh. Mereka mencetak uang dan menggali terowongan untuk melarikan diri. Di luar, inspektur wanita telah siap bersama juru kamera untuk masuk ke dalam. Gambar yang direkam juga disiarkan langsung dan ditayangkan di alun-alun agar keluarga Sandra mudah memantau. Saat ini di dalam, semua orang terkejut melihat Berlin keluar tanpa mengenakan topeng. Profesor juga duduk di alun-alun untuk memantau seluruh perkembangan. Berlin mengumumkan bahwa dia akan membiarkan setiap Sandra keluar untuk dikonfirmasi di depan kamera. Direktur pertama yang keluar. Dia memanggil nama istri dan anak-anaknya lalu menangis terseduh-seduh. Selanjutnya adalah Sandra lainnya. Polisi sekarang juga telah menemukan identitas asli Berlin yang merupakan penjahat yang kabur dari penjara di Korea Utara. Setelah itu giliran putri duta besar S. Annie yang keluar untuk dikonfirmasi. Ayah dan ibunya juga dengan cemas mengikuti perkembangan. Annie pura-pura menangis terseduh-seduh agar inspektur wanita maju menghiburnya. Pada saat itu, gadis itu hendak memberikan uang kertas kepada inspektur wanita tetapi dihentikan oleh Tokyo. Lalu dia membawa gadis itu ke dalam. Tokyo dan Berlin menemukan bahwa gadis itu menyembunyikan uang kertas dengan tulisan padat di atasnya. Gadis itu berteriak keras dan kemudian dibawa pergi. Inspektur wanita meminta agar semua Sandra dikeluarkan sekaligus karena cara seperti itu terlalu lama. Berlin kemudian membawa semua Sandra untuk tampil di depan umum. Inspektur wanita memegang daftar korban yang dibawanya untuk dicocokkan dengan setiap Sandra. Setelah beberapa saat menghitung Sandra, inspektur wanita mengatakan bahwa polisi Korea Utara tidak ada. Berlin mengatakan tidak ada Sandra itu di sini. Inspektur wanita kemudian bertanya kepada para Sandra apakah ada yang mengenal polisi ini? Apakah mereka telah membunuhnya? Inspektur wanita mendekat dan bertanya kepada Annie. Gadis itu hendak mengatakan segalanya tetapi dibungkam oleh Tokyo. Inspektur wanita mengambil kesempatan ini untuk menyerbu dan mendapatkan keuntungan di depan opini publik. Dia mengira inspektur wanita telah berhasil dengan rencana yang dia buat. Namun, semuanya sudah diperhitungkan oleh profesor. Tiba-tiba di dalam, Denver membawa keluar seseorang yang tertutup topeng. Ketika topengnya dibuka, ternyata itu adalah polisi Korea Utara. Karena kemarin, Berlin memang menembak polisi ini, tetapi dia mengenakan rompi anti peluru. Profesor menggunakan hal ini sebagai pijakan untuk mendapatkan kembali dukungan dari opini publik. Tepat pada saat ini di luar, mobil kamera stasiun TV menerima USB. Memutar ulang rekaman polisi Korea Utara yang menyusup ke pabrik pencetakan uang. Membuat kekacauan lalu mencoba melenyapkan komandan geng perampok uang.
Berlin mengatakan jika kami tidak menghentikan polisi ini tepat waktu, maka polisi sudah menyerbu untuk menumpasnya. Dan sangat mungkin banyak sandera yang tewas. Polisi sama sekali tidak peduli dengan keselamatan sandera. Keluarga sandera di luar yang menonton juga sangat marah. Berlin dengan berani menyatakan di media, meskipun kami adalah perampok, kami belum menyakiti siapapun. Setidaknya kami tahu bagaimana melindungi nyawa manusia lebih dari polisi. Inspektur Ujin kemudian dengan linglung melangkah keluar. Ternyata semua rencananya telah dibaca oleh profesor dan dia terjebak dalam perangkap. Semua orang dalam geng itu saat ini sangat gembira karena media telah memihak mereka. Semua orang memuji Berlin tanpa henti. Komandan Tokyo pun menepuk bahu dan memuji Berlin. Paman Moskow yang tadinya panik, kini masuk. Ternyata dia mengumumkan kabar baik bahwa mereka sudah menggali terowongan hingga mencapai lapisan tanah di bawah. Berita gembira berturut-turut datang membuat semua orang sangat gembira. Di tengah malam saat tidur, Denver membangunkan mission untuk mengganti perbannya. Denver menasihati gadis itu agar nanti setelah keluar, dia mencari pria baik-baik untuk dicintai. Setelah itu mission mencium Denver. Keduanya kemudian berpelukan dan bergandengan tangan terbang ke surga. Inspektur Eugene sekarang berada di bawah tekanan yang sangat besar dari opini publik maupun dari atasannya. Kapten Cha melangkah keluar dan berkata, "Saya akan mencari profesor itu sendiri." Lalu dia bertanya tentang pria yang sebelumnya menyerbu pasukan khusus. Inspektur wanita mendengarnya dan berusaha keras melindungi kekasihnya. Profesor sekarang juga mendengar isi percakapan dengan jelas melalui perangkat lunak mata-mata yang terpasang di ponsel Kapten Cha. Inspektur wanita kemudian mengajak profesor keluar untuk minum bersama. Keduanya berbincang dengan sangat gembira. Setelah itu, mereka bergandengan tangan pulang. Profesor segera berkata, "Bisakah kamu berhenti bekerja di percetakan uang itu? Karena kamu terlihat sangat lelah." Inspektur wanita mendengarnya lalu berlari memeluk profesor dan berkata, "Sekarang saya punya motivasi lagi untuk bekerja." Profesor sekarang juga merasakan sedikit rasa bersalah terhadap wanita ini. Tiba-tiba inspektur wanita mengeluarkan sepotong kecil uang kertas dari sakunya. Ternyata Annie telah diam-diam memasukkannya ke dalam saku inspektur wanita saat dia dibawa pergi. Inspektur wanita kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada profesor dan segera pergi. Inspektur wanita kembali ke tim khusus. Dia mengambil potongan uang kertasnya dan menyatukannya dengan uang kertas yang utuh. Ternyata inspektur wanita telah menyimpulkan bahwa geng perampok sedang mengulur waktu untuk mencetak uang di dalam kantor. Inspektur wanita berkata, "Saya juga tidak tahu untuk apa mereka mencetak uang. Karena nanti hanya dengan melacak nomor seri, uang ini tidak akan bisa beredar." Inspektur wanita meminta untuk memeriksa konsumsi listrik di pabrik pencetakan uang untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mencetak uang. Profesor kembali ke kedai kopinya dan melihat Kapten Cha sedang menunggunya. Profesor pura-pura tidak mengenalnya lalu mengundang Kapten Cha masuk ke rumah. Kapten Cha bertanya kepada profesor tentang kedai kopi ini, lalu dia dijamu makan oleh profesor. Kapten Cha kemudian meminta izin untuk ke toilet. Ketika masuk ke dalam rumah, dia menjelajahi setiap tempat. Setelah itu dia menemukan sebuah ruangan misterius. Pada saat ini, profesor juga muncul. Kapten Cha dengan cepat mengambil pisau pemotong kertas. Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada profesor untuk pulang. Saat naik mobil, Kapten Cha menelepon Departemen Kehakiman untuk membantunya mengambil sidik jari. Di dalam, profesor juga telah mendengar dengan jelas isi telepon Kapten Cha dan tahu bahwa dia telah mengambil pisau pemotong kertas darinya. Duta Besar AS mendatangi anggota parlemen Kim Sang-men untuk mendesaknya menyelamatkan putrinya dari percetakan uang. Dia mengancam, "Jika putri saya Annie kehilangan sehelai rambut pun, jangan harap kalian bisa menyelenggarakan pertemuan puncak. Jangan kira saya tidak tahu Anda dan Taipan itu berkomplot untuk mengambil sejumlah uang dari konferensi kerja sama ekonomi palsu itu." Saat duta besar pergi, anggota parlemen masuk untuk berbicara dengan Taipan. Taipan itu berkata kepada anggota parlemen, "Para perampok sedang mencetak uang di percetakan uang, mereka bersekongkol untuk mengambil 4.000 miliar dari kita. Tahukah Anda berapa banyak uang yang telah saya curahkan untuk mendukung Anda mencalonkan diri sebagai presiden? Segera serbu percetakan uang untuk menangkap para perampok itu." Anggota parlemen bertanya, "Lalu bagaimana dengan putri duta besar AS?" Taipan itu berkata, "Bunuh saja dia, selesai." Inspektur wanita kembali ke markas dan diberitahu oleh atasannya, "Atasan telah memerintahkan kita untuk berhenti menyadap sinyal radio di sekitar percetakan uang." Inspektur wanita mendengarnya dan sangat kesal.
Anggota parlemen Kim Sang-men di televisi menyerukan kepada geng perampok untuk membebaskan Sandra karena keluarga mereka sangat menderita, dan berjanji jika geng perampok menyerah, mereka akan mendapatkan pengurangan hukuman. Anggota parlemen ini sangat licik karena berhasil mengumpulkan kedua orang tua peretas yang muncul di siaran televisi, karena identitas Rio telah terungkap sebelumnya. Rio si peretas, ketika melihat orang tuanya muncul di TV, mulai panik dan goyah. Kapten Cha sekarang sedang menuju ke kantor polisi untuk memindai sidik jari pada pisau pemotong kertas profesor. Saat Andi duduk di toilet, seseorang melemparinya dengan secari kertas. Kertas itu bertuliskan, "Aku akan membantumu melarikan diri dari sini. Aku akan menunggumu di dekat pintu keluar basement pukul 1 siang." Di ruang kontrol polisi saat ini, inspektur wanita menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga mantan suaminya tampil di TV untuk membuat pernyataan seperti itu. Seorang penyelidik polisi mengetahui bahwa nomor seri uang dicetak sesuai dengan rencana pencetakan uang tahunan, sehingga meskipun ada perampokan, uang itu tidak dapat dicetak atau digunakan untuk beredar. Namun dalam pertemuan puncak yang akan datang, akan diputuskan untuk mencetak tambahan 4.000 miliar, dan nomor seri 4.000 miliar ini juga telah ditentukan. Inspektur wanita kemudian menemui anggota parlemen Kim Sang-men, yang juga merupakan mantan suaminya. Dia bertanya, apakah konferensi tingkat tinggi yang akan datang akan memutuskan untuk mengeluarkan 4.000 miliar, dan Anda takut para perampok akan mengambil semua uang itu, jadi Anda ikut campur dalam rencana ini, bukan? Anggota parlemen itu langsung berkata, mengapa Anda tidak menggunakan kekerasan untuk menumpas para perampok itu? Apakah hanya karena putri duta besar AS, polisi tidak berani bertindak? Inspektur wanita sangat terkejut mendengarnya, lalu bertanya, apakah Anda sedang merencanakan sesuatu terhadap Ani? Karena mereka telah hidup bersama selama bertahun-tahun, hanya dengan beberapa kata dari anggota parlemen itu, inspektur wanita sudah bisa menebak apa yang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan. Inspektur wanita pun pulang, lalu menelepon kantor polisi meminta disambungkan dengan profesor. Inspektur wanita memberitahu profesor bahwa ada mata-mata di dalam gengnya dan dia sedang berusaha membunuh Ani. Tokyo yang mendengarnya langsung berlari mencari Ani kemana-mana. Rio memeriksa kamera dan melihat ada seseorang yang mengambil bom dari gudang mereka. Tokyo melihat dengan seksama kamera dan mengetahui bahwa orang ini sedang meletakkan bom di brankas di ruang bawah tanah. Gadis itu bersama Rio segera berlari ke sana. Ani saat ini juga turun, lalu membuka pintu ruangan yang ada bomnya ini. Tokyo kemudian bergegas ke sana. Tepat ketika pintu dibuka, bom meledak, tetapi untungnya dia dan Rio berhasil menghindari bom itu. Para sandera yang mendengar ledakan bom sangat ketakutan, tetapi tiba-tiba mereka melihat Ani keluar dan masih aman. Ani kemudian menceritakan kepada semua orang bahwa dia sebenarnya berencana melarikan diri, tetapi dia khawatir jika dia melarikan diri, semua orang di sini akan dalam bahaya, jadi dia memutuskan untuk kembali. Berkat itu, dia beruntung bisa selamat. Ani memberitahu wakil direktur dan direktur bahwa dia sudah tahu tempat para perampok menahan para penjaga dan polisi Korea Utara. Tokyo sekarang mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya untuk mencari tahu siapa mata-mata yang memberikan catatan kepada Ani. Semua orang sekarang mulai saling curiga, yang menyebabkan perpecahan dalam geng semakin rapuh. Inspektur Ujin kemudian menelepon profesor untuk menanyakan kabar Ani. Ketika profesor memberitahunya bahwa gadis itu masih aman, inspektur wanita pun merasa lega. Inspektur wanita sekarang mengajukan pertanyaan kepada profesor, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Profesor menjawab, saya hanya ingin menjadi kaya dan tidak ingin ada yang terluka. Inspektur wanita berkata kepada bosnya, karena konferensi sialan itu, para anggota parlemen siap membunuh orang. Bagaimana para perampok itu bisa tahu bahwa konferensi yang akan datang akan mengeluarkan 4.000 miliar melalui dana unifikasi? Sekarang kita hanya bisa mencegah mereka membawa uang keluar dan melindungi sandera. Inspektur wanita mengusulkan kita akan mematikan listrik seluruh pabrik pencetakan uang untuk mencegah mereka mencetak uang. Staf IT di tim polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan pesan dari seseorang di luar yang dikirimkan kepada para perampok, dan pengirim pesan ini adalah Kapten Cha. Semua orang sekarang terkejut mengetahui bahwa Kapten Cha adalah mata-mata para perampok. Tetapi ternyata orang yang membuat pesan palsu ini adalah peretas Rio, karena ponsel Kapten Cha telah dipasang perangkat lunak mata-mata. Profesor juga memerintahkan Rio untuk mencegah kapten ini menghubungi inspektur wanita Ujin. Kapten Cha sekarang sedang menggunakan sidik jari untuk memverifikasi identitas asli profesor. Tiba-tiba sekelompok inspektur datang.
Ketika mengetahui mereka ingin menangkapnya, Kapten Cha langsung melawan dan melumpuhkan seorang polisi. Polisi ini mengatakan, "Kami mencurigai Anda adalah mata-mata para perampok." Kapten itu kemudian berhasil bersembunyi di dalam ruangan, lalu dia mencetak hasil pemindaian sidik jari pisau pemotong kertas Profesor. Ketika kelompok inspektur masuk, mereka tidak melihat Kapten Cha lagi. Setelah keluar, Kapten Cha mencari cara untuk menghubungi inspektur wanita untuk memberitahunya bahwa Profesor adalah pacarnya, tetapi tidak bisa dihubungi. Kapten Cha pergi ke rumah untuk menemui inspektur wanita. Tiba-tiba Profesor muncul dan mengarahkan pistol ke kepala Kapten Cha. Kapten itu langsung menyerang Profesor, tetapi Profesor menyuntikkan obat bius ke kakinya. Profesor mengangkat Kapten Cha ke dalam mobil. Saat itu ibu inspektur wanita di dalam rumah telah melihat semuanya. Tidak ada pilihan lain, Profesor langsung membawa pistol masuk ke dalam rumah. Ketika hendak menyerang ibu itu, dia menemukan bahwa wanita itu menunjukkan tanda-tanda demensia dan sepertinya telah melupakan kejadian yang baru saja dilihatnya. Jadi Profesor mundur keluar. Profesor mengemudi ke pom bensin, lalu naik mobil lain dan pergi. Setelah itu dua orang tak dikenal muncul dan mengendarai mobil yang baru saja ditinggalkan Profesor. Profesor mengemudi pulang dan melihat inspektur wanita sudah menunggu. Profesor mengundang inspektur wanita masuk ke rumah. Saat baru masuk, inspektur wanita langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Profesor. Ujin bertanya mengapa 2 bulan lalu dia sengaja mendekatinya. Setelah itu dia menyuruh Profesor naik ke atas. Dia memintanya untuk membuka pintu gudang. Saat masuk ke dalam, dia menyalakan lampu dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Inspektur wanita langsung berkata, "Maafkan saya." Ujin berkata, "Salah satu rekan saya dicurigai sebagai mata-mata, tetapi saya sangat mempercayainya. Dia juga mengatakan Anda sangat mencurigakan, jadi saya melakukan ini." Profesor berkata, "Kita akhiri saja sampai di sini. Pergilah." Di dalam pabrik percetakan uang sekarang, Ani saat sedang membagikan ransum, menyisipkan selembar kertas ke dalam nampan makanan. Karena tahu makanan ini akan dikirimkan kepada kelompok paman polisi Korea Utara, kemudian kertas ini juga sampai ke tangan polisi Korea Utara. Saat ini, direktur pura-pura sakit perut agar bisa masuk toilet. Dia mengeluarkan kunci pas dan senter yang disembunyikan di perutnya, lalu memasukkannya ke dalam tangki kloset. Polisi Korea Utara kemudian juga datang ke toilet ini untuk mengambil barang-barang tersebut. Semua orang di geng sekarang mulai saling mencurigai. Berlin bersikeras bahwa Rio adalah mata-mata karena dia baru saja melihat orang tuanya di TV sehingga dia menjadi lunak. Mereka semua mulai saling menodongkan senjata. Tepat pada saat ini, Oslo membawa air untuk memasok kelompok polisi Korea Utara yang ditahan. Ketika dia membungkuk untuk mengambil sesuatu, seorang polisi mengangkat tongkatnya, bersiap untuk menyerang. Profesor, yang mengamati melalui kamera, juga melihat kejadian itu. Dia segera menelepon ruang komando, tetapi rekan-rekannya saat itu sedang sibuk saling menodongkan senjata. Di luar, inspektur wanita juga memerintahkan pemutusan aliran listrik ke seluruh pabrik pencetakan uang. Tepat pada saat polisi Korea Utara memukul kepala Oslo dengan tongkat, listrik padam. Setelah mengalahkan Oslo, kelompok Sandra ini mengambil senjata dan menyelinap keluar. Profesor juga kehilangan sinyal untuk mengamati situasi di dalam. Semua Sandra sekarang berkumpul dan diumumkan bahwa kita akan keluar dari sini. Polisi Korea Utara juga datang untuk memimpin semua orang melarikan diri. Polisi ini kemudian menyerang dan melumpuhkan Helsinki agar kelompok Sandra bisa melarikan diri. Helsinki dikuasai oleh polisi Korea Utara, tetapi dia berusaha menembakkan senjatanya untuk memberitahu rekan-rekannya tentang situasi tersebut. Setelah itu, dia dicekik hingga pingsan oleh polisi Korea Utara. Tokyo sekarang pergi ke stasiun manajemen listrik untuk menyalakan sumber daya cadangan. Ketika lampu menyala, semua orang di geng melihat Helsinki sudah dipukuli hingga pingsan. Ketika Helsinki sadar, dia langsung berlari mencari Oslo. Rio mengumumkan bahwa para Sandra sedang mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Semua Sandra sekarang bergerak ke bawah, tetapi pintu itu dipasang jaring laba-laba bom. Wakil direktur bermaksud mendorong mobil langsung ke pintu, tetapi Denver berhasil menghentikannya tepat waktu. Pada saat ini, Berlin dan rekan-rekannya juga muncul dan berhasil mengendalikan semua Sandra untuk sementara waktu. Rio kembali ke ruang kontrol, lalu memberitahu Profesor bahwa situasi telah terkendali. Tiba-tiba, polisi Korea Utara masuk. Dia meminta Rio untuk terhubung dengan markas polisi di luar, lalu memukul Rio sekali dan menelepon sendiri.
Dia mengatakan bahwa para sandera sedang mencoba melarikan diri sehingga perlu bala bantuan. Polisi segera menyerbu untuk mengalihkan perhatian agar para sandera bisa melarikan diri dari atap. Polisi Korea Utara langsung menghancurkan semua peralatan di ruang kendali ini untuk memutuskan sepenuhnya koneksi geng dengan profesor di luar. Setelah itu, dia mengambil sebotol obat yang sedang digunakan Berlin lalu pergi. Polisi sekarang juga mulai mendekat ke pabrik pencetakan uang. Mereka menggunakan bom untuk mendobrak pintu lalu mulai baku tembak dengan geng perampok uang. Berlin dan rekan-rekannya saat ini mencoba melawan tetapi senjata mereka satu persatu kehabisan peluru. Tepat pada saat ini di atas Tokyo menggunakan senapan mesin berat dengan kekuatan sangat besar menyerang, membuat polisi mulai mundur perlahan ke belakang. Polisi Korea Utara muncul lalu memberi isyarat kepada semua sandera untuk bergerak ke atap. Berlin dan rekan-rekannya sekarang juga menekan dan berhasil mendorong polisi keluar. Setelah itu, mereka menggunakan semua barang untuk menutupi lubang di pintu. Semua langsung berlari ke atap untuk mencegah sandera melarikan diri. Di luar, polisi mulai memompa kantung udara agar sandera bisa melompat ke tanah. Sekelompok sandera berhasil naik ke atap lalu meminta bantuan polisi. Geng perampok uang mengejar dan berhasil menguasai beberapa sandera yang lambat. Denver juga berhasil menguasai gadis Mission tetapi dia menyuruh gadis itu untuk segera melarikan diri. Polisi Korea Utara meminta agar wanita dan anak-anak diprioritaskan turun lebih dulu, tetapi direktur malah memilih untuk turun duluan menggunakan tali. Namun entah bagaimana, tali itu tersangkut, membuatnya tergantung-gantung. Di dalam, Tokyo mencoba membuka kunci dengan pistol tetapi tidak berhasil. Para sandera sekarang memutuskan untuk melompat sendiri ke matras untuk melarikan diri. Banyak sandera berhasil melarikan diri. Tepat pada saat ini, Baek Ryong maju dan berhasil membuka kunci pintu. Ketika melihat putri duta besar Amerika akan melompat, Baek Ryong segera meraih tali dan melompat, menarik gadis itu agar tetap di sana. Tokyo meminta Mission untuk membantu menarik ketiga orang itu, dan kemudian berhasil menarik ketiganya ke atas. Media mengumumkan bahwa separuh sandera telah berhasil dibebaskan, dan mereka semua aman. Semua orang di geng sekarang menemukan Oslo tidak sadarkan diri dan kehilangan terlalu banyak darah, membuat Ryo juga tidak berdaya. Semua orang menangis terseduh-seduh. Tokyo mengatakan kita akan membawa Oslo keluar bersama. Setelah itu rekan-rekannya mulai mengurus jenazah Oslo. Tokyo mengumumkan kepada semua sandera yang tersisa, jika hal seperti ini terjadi lagi, kami tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Tokyo mulai mendistribusikan kembali pekerjaan, tetapi sandera yang tersisa sekarang menunjukkan tanda-tanda perlawanan dan ketidakkooperatifan. Semua orang mulai panik karena tidak bisa lagi menghubungi profesor dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Berlin sekarang juga mulai gemetar hebat karena semua botol obatnya pecah. Semua orang sekarang mulai berdebat tentang siapa mata-mata yang menyebabkan kematian Oslo. Berlin kemudian jatuh ke tanah dan kejang-kejang seperti ayam yang tersangkut gabah. Ternyata mata-mata itu adalah penipu Nairobi, karena anggota parlemen Kim Min Sang telah menangkap putra Nairobi. Lebih dari sebelumnya, seperti ular kehilangan kepala, Profesor kemudian mencari sarang tempat Kapten Cha ditahan. Ternyata dia memiliki tim khusus lain di luar juga. Polisi sekarang menanyai sandera dan mendapatkan sketsa gambar semua anggota geng perampok. Polisi Korea Utara kemudian memberikan inspektur wanita botol obat yang dia temukan di ruang kendali. Jika inspektur menyelidiki, dia akan tahu bahwa ada salah satu anggota geng yang menderita penyakit langka. Di seluruh Korea Selatan hanya ada beberapa pasien. Inspektur wanita memerintahkan untuk melacak semua saluran distribusi obat ini. Di dalam pabrik pencetakan uang sekarang, Baek Ryong juga terbaring tidak sadarkan diri karena kekurangan obat. Ryo teringat bahwa Baek Ryong pernah mengatakan dia menderita penyakit parah dan membutuhkan obat untuk hidup. 3 orang itu kemudian masuk ke ruang kendali untuk mencari obat. Ryo, setelah melihat label botol obat, juga mengetahui bahwa Baek Ryong menderita penyakit yang sangat langka. Baek Ryong kemudian diisolasi di sebuah ruangan. Ketika sadar, Tokyo masuk untuk menanyakan keadaannya. Baek Ryong menceritakan, karena saya menderita penyakit ini, orang tua saya melarikan diri melintasi perbatasan untuk mencari pengobatan bagi saya. Setelah itu saya ditahan di kamp penahanan, membuat kondisi saya semakin parah. Baek Ryong bangkit lalu mengambil pisau cutter. Setelah itu, dia menempelkan pisau ke leher Tokyo lalu berjalan keluar. Baek Ryong berkata kepada Ryo, Tokyo adalah pengkhianat. Helsinki kemudian muncul. Baek Ryong langsung berkata, Tokyo adalah mata-mata. Dia yang membunuh Oslo. Helsinki yang mendengarnya langsung mengarahkan senjatanya ke Ryo lalu memukulnya hingga pingsan.
Tokyo dan Ryo kemudian diikat dan terbaring di atas tandu. Baik Ryo memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang. Baik Ryo berkata, salah satu dari kalian berdua adalah pengkhianat. Aku akan membalas dendam untuk Oslo. Ryo kemudian mengaku sebagai pengkhianat agar Baik Ryo melepaskan Tokyo. Tiba-tiba Baik Ryo menekan tombol untuk membuka pintu pabrik pencetakan uang. Baik Ryo menyimpulkan bahwa Tokyo adalah pengkhianat, lalu dengan dingin mendorong gadis itu keluar kepada polisi di luar. Ketika di luar, Tokyo langsung ditangkap polisi. Setelah itu Baik Ryo menguasai Anil lalu meminta gadis itu untuk membaca kertas dengan suara keras. Kertas itu bertuliskan, bawa sipir kejam Ji Yang Su ke sini sekarang. Baik Ryo berkata dia harus melihat musuh itu sebelum mati. Jika dia tidak muncul, saya akan menghabisi gadis ini sekarang. Inspektur wanita yang sedang bersiap untuk bekerja menerima telepon dari seorang staf yang memberitahukan, kami telah menyelidiki tempat penjualan obat langka itu. Dan baru-baru ini ada seseorang yang membeli obat dalam jumlah besar. Saya telah memeriksa kamera dan melihat mobil itu menghilang di dekat gunung. Inspektur wanita berkata, itu mungkin tempat profesor bersembunyi. Saya akan segera ke sana. Tepat pada saat ini, Sol sedang duduk di dalam mobil di dekatnya. Kemudian dia menelepon profesor untuk memberitahukan bahwa dia telah memasang pelacak di mobil inspektur wanita, jadi dia diminta untuk mengikutinya. Inspektur wanita sekarang memobilisasi pasukan polisi yang banyak ke dekat rumah kosong di dekat gunung untuk mencari profesor. Profesor saat ini juga berdiri dari jauh untuk mengamati semua perkembangan. Inspektur wanita kemudian masuk ke sebuah ruangan dan melihat banyak spanduk yang menentang konferensi kerjasama ekonomi yang akan datang, bersama dengan banyak gambar pejabat tinggi antara Korea Selatan dan Utara. Setelah itu, polisi menemukan bom yang sudah dipasang di sana, sehingga semua polisi segera berlari keluar. Ketika mereka semua sudah di luar, profesor menekan tombol agar bom meledak. Seoul menelepon untuk memberitahu profesor bahwa Berlin telah menyerahkan Tokyo kepada polisi. Mungkin karena kekurangan obat, dia menjadi gila. Profesor berkata, mungkin aku tahu alasan Berlin melakukan itu. Ternyata Profesor dan Berlin adalah dua bersaudara kandung. Saat kecil, ketika orang tua mereka memimpin dua bersaudara itu berenang menyeberangi sungai untuk melarikan diri ke Korea Selatan, ibu mereka ditembak mati oleh tentara Korea Utara. Ayah dan Profesor berhasil melarikan diri ke Korea Selatan, sedangkan Berlin ditahan di kamp pengungsi. Ayah Berlin, karena ingin mencari uang untuk menyelamatkan putranya dari kamp pengungsi, merampok ban lalu ditembak mati oleh polisi. Inspektur wanita saat ini kembali ke kamp komando lalu mulai menginterogasi Tokyo. Inspektur wanita meminta gadis itu untuk bekerja sama, dan kami akan mengurangi hukumanmu. Inspektur wanita Ujin bertanya, apakah kalian melakukan rencana ini bukan karena uang, tetapi karena tujuan politik? Tokyo menjawab, saya hanya berpartisipasi karena uang. Karena di Korea ini, punya uang berarti punya segalanya. Berlin menuduh saya sebagai mata-mata lalu mendorong saya keluar. Dia kehabisan obat sehingga menjadi gila. Inspektur wanita memerintahkan staf untuk membawa alat pendeteksi kebohongan untuk memeriksa keaslian pernyataan Tokyo. Inspektur wanita mulai bertanya, siapa profesor misterius itu? Tokyo berkata dia punya 2 mata, 2 tangan, dan 1 mulut. Tokyo kemudian menjadi gila lalu mengamuk dan membuat keributan. Polisi segera menguasai dan mengawal gadis itu ke dalam mobil. Segalanya sekarang berjalan dengan cara yang paling gila, dan mungkin geng perampok juga akan mulai bubar sejak saat ini. Tetapi tidak disangka, semua itu hanyalah rencana rahasia Tokyo dan Berlin. Karena tadi, saat Berlin mendorong Tokyo keluar, penipu wanita itu telah menghalangi dan mengaku sebagai pengkhianat. Dia berkata dia punya seorang putra di panti asuhan. Anggota parlemen Kim Sang-man telah menangkap anak itu untuk menguasai saya. Ternyata Tokyo dan Berlin berpura-pura berselisih agar mata-mata yang sebenarnya terungkap. Semua orang di geng juga memaafkan Nairobi. Berlin berkata, saya akan membawa Tokyo keluar dan berpura-pura ada konflik internal. Dan profesor pasti akan mengerti maksudnya lalu menyelamatkan Tokyo. Kita perlu mendapatkan kontak dengan profesor, jadi Tokyo harus mengambil risiko. Polisi sekarang mengawal Tokyo ke penjara. Tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah mobil yang menghalangi mereka. Di dalam mobil, orang-orang bertopeng keluar dan menyemprotkan cat hitam ke kaca mobil polisi, lalu menaruh bom di mobil-mobil polisi. Seun sekarang keluar, lalu menodongkan senjata ke agen-agen polisi khusus yang menguasai Tokyo. Merasa para perampok ini terlalu berbahaya, polisi juga meletakkan senjata mereka. Seun melepaskan borgol Tokyo lalu memperkenalkan diri. Kami adalah anggota geng yang dipimpin oleh Berlin.
Di ruang komando polisi saat ini, anggota parlemen Kim Sang-man masuk lalu mengumumkan, mulai sekarang, tim antiterorisme akan mengambil alih tugas ini. Lalu dia mengundang istri Ujin keluar. Sipir Jeong-yu juga datang untuk bertemu Berlin sesuai permintaannya. Dia sekarang adalah seorang politikus terkemuka di Korea Utara. Inspektur wanita kemudian menerima laporan bahwa mobil pengangkut tahanan telah diserang, dan tahanan telah melarikan diri. Inspektur wanita sekarang juga menyadari bahwa mendorong Tokyo keluar hanyalah tipuan para perampok. Inspektur wanita meminta staf untuk menyelidiki kelemahan apa yang dimiliki mantan suami inspektur, anggota parlemen, sehingga dia bisa memerintahkan salah satu anggota geng untuk sengaja membunuh Ani. Staf investigasi kemudian mengetahui bahwa bawahan anggota parlemen Kim Sang-man telah pergi ke panti asuhan untuk menjemput putra penipu Nairobi, tetapi sampai sekarang anak itu belum dikembalikan. Inspektur wanita berkata, "Mungkin saya tahu di mana dia menyekap anak itu." Profesor menelepon Tokyo dan Seoul untuk memberitahu bahwa anggota parlemen Kim Sang-man memiliki sebuah villa di pinggir kota. Sangat mungkin dia menyekap putra Nairobi di sana. Geng anak buah Berlin dan Tokyo pergi ke villa Kim Sang-man untuk menyelamatkan putra Nairobi. Mereka menggunakan senjata kaosu karena harus mematuhi prinsip kemanusiaan Profesor. Mereka mengenakan pakaian merah dan topeng lalu masuk ke dalam. Setelah itu, mereka bertarung satu persatu dengan setiap penjaga di villa ini. Dan tentu saja semua bawahan anggota parlemen tidak diizinkan menggunakan senjata. Jadi setelah beberapa saat pertarungan sengit, geng ini berhasil mengalahkan semuanya. Setelah itu mereka juga menemukan putra penipu Nairobi. Anak itu bertanya kepada Tokyo, "Siapa kamu?" Gadis itu berkata, "Saya teman ibumu. Ikutlah denganku." Ya, Tokyo menggendong anak itu keluar lalu berpapasan dengan inspektur wanita Ujin. Tokyo kemudian berkata kepada anak itu, "Dia polisi. Ikuti dia, ya. Dia akan melindungimu dengan aman." Anak itu dengan patuh mendengarkan lalu maju ke depan, kemudian memeluk inspektur wanita itu dengan erat. Geng anak buah Baek Ryeong juga masuk ke mobil lalu melarikan diri. Inspektur wanita sekarang sendirian sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Di pabrik pencetakan uang sekarang, sipir Jeongju juga melakukan negosiasi dengan Baek Ryeong. Baek Ryeong berkata kepada politikus itu, "Hari ini saya akan mengungkapkan wajah kotormu. Anda telah menganiaya, menyiksa, dan membunuh para tahanan di kamp penahanan nomor 14. Politisi itu mengakui telah melakukan semua itu, tapi bukankah Anda sudah memperkosa putri saya sebagai balas dendam?" Anggota parlemen sekarang bermaksud mengalihkan opini publik tetapi tidak disangka Baek Ryeong lebih cerdik. Karena tepat pada saat ini, gambar-gambar geng Seoul yang masuk ke villa anggota parlemen Kim Sang-man untuk menyelamatkan anak laki-laki itu juga disiarkan langsung di media sosial. Kemudian seseorang bertopeng mengumumkan kepada publik, anggota parlemen Kim Sang-man telah menculik seorang anak untuk mengendalikan salah satu rekan kami. Orang ini kemudian melepas topengnya. Ternyata itu adalah Seoul. Seoul berkata, "Saya adalah anak tiri politikus Ji Yong-jo. Dia memperkosa saya saat saya masih sangat muda, lalu menjadikan saya tenaga medis di kamp penahanan agar saya selalu di sisinya. Dia menyiksa dan membunuh tahanan untuk hiburan. Setelah mengetahui saya dan Baek Ryeong saling mencintai, dia mencoba membunuh kami berdua, tetapi kami beruntung bisa melarikan diri. Dan orang yang membawanya ke konferensi perdamaian palsu yang akan datang adalah calon presiden nomor 1, Kim Sang-man." Di sisi lain, Baek Ryeong sekarang dengan jelas berkata, konferensi ini hanyalah trik untuk memperkaya mereka. Setelah konferensi ini, sejumlah besar uang akan mengalir ke kantong mereka. Merekalah perampok yang sebenarnya. Karena rumah kertas ini milik rakyat, pers dan opini publik sekarang mulai marah pada anggota parlemen Kim Sang-man dan politikus Jeongju. Setelah itu, saat masuk ke dalam, Baek Ryeong memberitahu Ryo bahwa dia dan Profesor adalah saudara kandung, dan kita harus bersiap untuk menyambut Tokyo kembali. Baek Ryeong kemudian mengumumkan kepada semua sandera, "Saya akan mengizinkan beberapa sandera keluar. Tetapi jika ada yang memilih untuk tinggal dan membantu kami, mereka akan menerima 3 miliar won." Inspektur wanita Ujin sekarang sangat kecewa karena dia telah jatuh ke dalam perangkap para perampok dan diperlakukan seperti lelucon. Dia sekarang juga tidak diizinkan untuk bergabung dengan tim khusus di pabrik pencetakan uang lagi. Sedih sekali tidak tahu harus pergi kemana, dia mencari toko kopi Profesor, tetapi toko itu sudah tutup. Inspektur wanita tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan. Tepat pada saat ini Profesor pulang, lalu membawanya ke rumah sakit untuk pertolongan pertama.
Anggota parlemen Kim Sang-man bersama politikus Deong-ju dan Taipan Korea Utara Oh sekarang duduk membahas strategi untuk menangkap geng perampok itu agar konferensi kerjasama antar Korea dapat berjalan lancar. Tiba-tiba terlihat geng perampok uang sedang melakukan siaran langsung. Baek Ryeong mengumumkan akan melepaskan beberapa sandera pada pukul 3 sore ini. Anggota parlemen menelepon kepala inspektur untuk segera memutus koneksi internet. Namun kepala kantor berkata jika diputus, jaringan kita juga akan terputus. Taipan Oh menyatakan, konferensi tingkat tinggi harus berlangsung dalam 3 hari lagi. Kalian berdua, cari cara untuk menangkap semua perampok itu. Baek Ryeong berkata kepada rekan-rekannya, bagaimanapun caranya, Tokyo harus kembali ke pabrik pencetakan uang. Kita akan memanfaatkan kekacauan saat melepaskan sandera agar Tokyo bisa masuk ke dalam. Baek Ryeong datang untuk memberitahu semua sandera, sudahkah kalian memutuskan? Sekarang mau pulang atau tetap bekerja untuk menerima 3 miliar won? Direktur langsung berkata dengan lantang, bajingan-bajingan ini apa-apaan memberi kita 3 miliar? Mereka hanya memanfaatkan kita untuk mengeksploitasi tenaga kita. Baek Ryeong langsung memanggil Helsinki untuk membawa kantong-kantong uang, lalu menjatuhkan uang ke tanah. Baek Ryeong berjanji setelah operasi ini berhasil, kami akan mencari cara untuk mengirimkan uang kepada kalian. Tetapi saat ini saya belum bisa mengungkapkan cara pengiriman uang karena beberapa sandera yang akan keluar akan mengungkapkannya kepada polisi. Setiap anggota geng kemudian mewawancarai setiap sandera untuk melihat apakah mereka akan memilih kebebasan atau 3 miliar won. Tanpa diduga, direktur yang dibutakan oleh uang memilih untuk tinggal. Baek Ryeong berjanji setelah semuanya tenang, sebuah kotak kurir akan datang ke rumahnya. Mission berkata kepada Denver, aku tidak butuh uang, tapi aku akan tetap di sisimu. Denver yang mendengarnya langsung memeluk dan mencium gadis itu dengan mesra. Kepala tim pencetak uang juga mengatakan dia akan tetap tinggal karena seumur hidupnya belum pernah ada bos yang memperlakukannya sebaik penipu Nairobi. Ani sekarang juga memberitahu Rio bahwa dia akan tetap tinggal karena dia ingin melihat bagaimana rencana ini akan berakhir. Semua orang kemudian mengumpulkan semua sandera lalu membiarkan mereka membuat keputusan sendiri. Semua orang sekarang sangat terkejut ketika direktur berjalan menuju kelompok sandera yang akan tetap tinggal. Bahkan Putri Duta Besar S juga berdiri di pihak yang sama dengan direktur. Kelompok sandera yang tinggal akan dibawa masuk untuk melanjutkan pekerjaan. Moskow melihat putranya sangat dekat dengan Michonne, jadi dia menarik putranya ke dalam untuk berbicara. Denver mengaku kepada ayahnya, saya dan Michonne sedang jatuh cinta. Dia juga tidak memilih untuk melarikan diri dari sini untuk tetap di sisi saya. Moskow langsung bertanya, apakah dia mengatakan tidak butuh uang tapi hanya butuh cinta, kan? Kamu lagi-lagi masuk ke lubang yang sama seperti ayah. Ibumu dulu adalah teller di bank yang ayah rampok. Dia juga pernah mengatakan hal yang sama seperti gadis itu kepadamu. Tapi lalu apa? Ibumu menyesal lalu meninggalkan kita berdua. Denver yang mendengarnya mulai panik. Denver kemudian berbicara dengan Baek Ryeong. Pria itu bertanya pada Baek Ryeong, kudengar kau mengajak Sol melarikan diri bersamamu, ya? Apa kalian berdua masih sangat bahagia? Baek Ryeong menjawab, sekarang aku menyesal telah membawanya serta. Denver yang mendengar jawaban itu semakin panik. Denver kemudian mendatangi Michonne dan memintanya untuk keluar bersama sandera lain, karena aku sudah bosan denganmu. Kau hanya pura-pura tinggal untuk mendapatkan 3 miliar, kan? Michonne yang mendengar itu langsung menampar Denver, lalu memanggil Denver, anjing. Setelah itu gadis itu keluar. Denver sendirian di dalam menangis terseduh-seduh. Inspektur wanita saat ini meminta izin kepada rumah sakit untuk keluar lebih awal. Dia menelepon kepala kantor, namun dia menyuruhnya untuk beristirahat lebih banyak. Setelah itu dia mencari profesor. Ujin berterima kasih kepada profesor karena telah membawanya ke rumah sakit dan mengumumkan, saya sudah menarik diri dari kasus di pabrik pencetakan uang. Saya minta maaf karena telah meragukan Anda. Profesor yang mendengarnya mulai melunak. Saat inspektur wanita itu pulang, keduanya kemudian mengobrol dengan gembira, lalu merencanakan perjalanan ke kota pelabuhan Herson. Profesor berkata, ayah saya sangat ingin pergi ke tempat ini. Di akhir hidupnya, dia malah melupakan semuanya karena dia juga menderita demensia. Profesor kemudian menemui Tokyo dan mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke pabrik pencetakan uang. Seun memberikan botol-botol obat kepada Tokyo untuk diberikan kepada kekasihnya, Berlin. Inspektur wanita sekarang mengemudi pulang. Tiba-tiba teringat perkataan profesor, ayah saya juga menderita demensia.
Kalimat ini justru membuatnya curiga karena dia belum pernah memberitahu pria itu bahwa ibunya menderita demensia. Di luar pabrik pencetakan uang sekarang, wartawan dan demonstran berkumpul ramai, membuat situasi menjadi kacau. Anggota parlemen memerintahkan untuk mengusir semua wartawan dan YouTuber dari tempat kejadian. Setelah itu dia memobilisasi seluruh polisi khusus dari kedua wilayah untuk mengepung pabrik pencetakan uang. Berlin mengumpulkan para sandera dan mempersiapkan mereka untuk keluar. Rio menekan tombol untuk membuka pintu. Setelah itu bermaksud menyiarkan langsung seluruh proses pengembalian sandera, tetapi semua koneksi jaringan di sekitar pabrik pencetakan uang telah terputus. Para reporter di luar juga menjadi gaduh. Berlin kemudian juga melepaskan para sandera keluar. Saat sandera melarikan diri ke depan, Tokyo sekarang mengendarai sepeda motor lalu melesat keluar dari sebuah truk di dekatnya. Gadis itu melaju dengan kecepatan penuh untuk masuk ke pabrik pencetakan uang. Seoul juga mengendalikan banyak drone yang mengikuti di belakang untuk melindungi gadis itu dan mengalihkan perhatian pasukan penjualan uang. Tokyo menyusup di antara kerumunan sandera yang melarikan diri untuk masuk ke dalam. Tiba-tiba Mission juga memutuskan untuk kembali masuk ke pabrik pencetakan uang. Tokyo kemudian juga berhasil masuk kembali ke pabrik pencetakan uang. Pasangan kekasih Denver dan Mission juga sudah masuk ke dalam. Semua orang mulai menutup pintu pabrik pencetakan uang. Anggota parlemen sangat marah, tetapi berpura-pura datang menanyai para sandera untuk mengembalikan citranya. Tokyo memberikan obat kepada Berlin. Denver juga memeluk kekasihnya Mission dengan mesra. Semua orang gembira ria, tetapi tidak ada yang tahu bahwa paman Moskow telah terkena peluru polisi saat melindungi Tokyo. Inspektur wanita pulang lalu memeriksa buku catatan ibunya, tetapi tidak menemukan apapun. Inspektur wanita bertanya kepada ibunya, apakah ibu pernah bertemu dengan pemilik kafe itu? Ibunya berkata sepertinya dia pernah melihatnya datang ke sini, tetapi ibunya tidak begitu ingat secara spesifik. Inspektur itu segera pergi ke Departemen Kehakiman, lalu teringat keanehan yang telah dilakukan oleh kekasihnya itu. Dia meminta seseorang untuk memeriksa informasi apa yang datang untuk diperiksa oleh Kapten Cha di sini. Setelah itu, identitas asli profesor itu pun ditemukan. Inspektur itu juga mengetahui bahwa profesor itu telah membatalkan identitasnya sebagai warga negara Korea Utara dan dia telah menjadi warga negara Korea Selatan dengan identitas baru. Di sisi lain, Kapten Cha mematahkan tangannya sendiri agar bisa melepaskan satu tangan dari borgol angka 8, lalu berhasil membuka borgolnya. Setelah itu, dia menemukan sebuah bunker milik geng ini, dia bergegas lari keluar. Tapi tepat pada saat ini, Profesor dan Seoul juga tiba di tempat itu. Menyadari kapten itu telah melarikan diri, jadi mereka semua mengejarnya dengan gigih. Setelah berhasil mengepung Kapten Cha dari 4 sisi, kapten itu dengan cepat melompat ke sebuah mobil yang sedang lewat, kemudian dia ditabrak dengan keras dan terbaring pingsan. Mungkin karena dilatih di lingkungan militer Korea Utara, jadi Kapten Cha ini nyalinya lebih besar dari nyali harimau. Orang-orang di sekitar mulai datang untuk melihat kondisi Kapten Cha, membuat profesor dan komplotannya hanya bisa berdiri melihat tanpa berani melakukan apapun. Di dalam pabrik pencetakan uang, Tokyo memberitahu semua orang tentang rencana baru profesor. Profesor memprediksi bahwa konferensi ekonomi antar Korea akan diadakan 1 hari lebih awal, dan besok kita harus pergi dari sini. Nairobi, si ahli penipuan, berkata uangnya sudah selesai dicetak tetapi terowongannya masih belum selesai digali. Tokyo berkata kita akan mengerahkan semua kekuatan untuk menggali terowongan, karena di ujung terowongan yang lain, anak buah Berlin juga sedang menggali. Kita harus bertindak tepat pada hari perjanjian itu ditandatangani, karena pada saat itu polisi akan telah mengerahkan semua sumber daya untuk melindungi konferensi. Denver pergi mencari ayahnya dan menemukan genangan darah di toilet. Dia menggendong ayahnya keluar. Semua orang baru tahu bahwa Moskow terkena tembakan polisi. Berlin menahan gadis Mission lalu bergerak keluar. Dia meminta tim medis untuk masuk ke percetakan uang untuk menyelamatkan rekan mereka. Anggota parlemen meminta untuk menyerahkan perampok yang terluka kepada polisi untuk menyelamatkan diri. Berlin mendengar itu dan hanya bisa berdaya kembali ke dalam. Rio memeriksa luka Moskow tetapi tidak memiliki peralatan medis yang cukup untuk menyelamatkannya. Situasinya menjadi sangat buruk karena terowongan belum selesai digali tetapi Moskow terluka parah. Keadaan menjadi semakin buruk ketika Rio menyatakan semuanya sudah berakhir. Pemuda itu memberitahu semua orang bahwa Berlin dan Profesor adalah saudara kandung. Mereka semua orang Korea, mereka siap mati dalam kasus ini tapi saya tidak. Rio menyuruh Denver untuk membawa ayahnya keluar agar dirawat polisi. Lebih baik tahanan hidup daripada menunggu mati di sini.
Rio kemudian juga pergi menggali terowongan karena itu satu-satunya jalan saat ini. Internal geng sekarang mulai berantakan lagi. Denver berkata dia akan menyerbu keluar bersama ayahnya. Tapi Moskow berkata dia lebih baik mati daripada di penjara lagi. Tokyo memberitahu semua orang, kita hanya punya 1 hari lagi untuk mencoba menggali terowongan. Itu satu-satunya jalan keluar. Denver meminta Mission untuk merawat ayahnya sementara dia pergi menggali terowongan. Tancha setelah mengetahui identitas asli Profesor, rakyat sekarang membenci karena telah dimanfaatkan oleh Profesor selama ini. Profesor sangat khawatir ketika Kapten Cha mengetahui markas geng. Begitu dia memberitahu polisi, rencana itu akan batal. Sol segera meminta Profesor untuk memanfaatkan Tancha untuk menanyakan situasi. Tepat pada saat ini, Tancha menelepon Profesor. Dia meminta Profesor untuk mengantarnya ke rumah sakit untuk mengunjungi seorang rekan kerja karena mobilnya mogok di jalan. Anggota parlemen Kim Min Sang mengatakan kepada 2 politikus bahwa mereka akan memajukan konferensi 1 hari lebih awal. Setelah perjanjian ditandatangani, 4.000 miliar dukungan akan mengalir ke Korea. Saat itu kita akan menyerbu dan menekan percetakan uang untuk mengambil seluruh uang. Anggota parlemen kemudian mengumumkan di media bahwa konferensi antar Korea akan diadakan 1 hari lebih awal. Semua orang di percetakan uang sekarang tidak tahu berita ini karena semua koneksi terputus. Profesor saat ini mengemudi menjemput Tancha untuk pergi ke rumah sakit. Polisi juga mengendarai mobil Tancha untuk membuntuti. Tancha mengatakan bahwa Kapten Cha yang dilihatnya saat menyerbu tim khusus terluka. Profesor langsung bertanya apakah lukanya parah. Tancha mengatakan dia belum sadar. Setelah tiba di rumah sakit, Ujin keluar dari mobil dan berbalik mengundang Profesor untuk masuk bersamanya. Profesor sangat senang mendengarnya. Tapi Profesor tidak tahu bahwa polisi telah menyergap di setiap sudut rumah sakit ini. Ketika masuk ke kamar pasien, Profesor melihat Kapten Cha terbaring tak sadarkan diri. Tancha mengatakan Kapten Cha dikejar oleh seseorang. Sangat mungkin itu para perampok. Mungkin dia telah mendapatkan informasi penting tentang mereka. Tancha kemudian keluar untuk berbicara dengan dokter. Setibanya di luar dia langsung memanggil rekan-rekannya untuk bantuan. Sekarang di dalam kamar pasien, Profesor hendak menyuntik Kapten Cha, tetapi tepat pada saat ini Tancha masuk sehingga Profesor berhenti. Tancha memberitahu Profesor, dokter mengatakan butuh beberapa hari sampai Kapten sadar kembali. Profesor sangat lega mendengarnya. Ujin memeluk Profesor. Lalu dia memanfaatkan kesempatan untuk memasang alat pelacak di kerah baju Profesor. Ujin kemudian mengantar Profesor pulang. Tancha memberitahu petugas, kita harus menangkap seluruh gengnya agar bisa menghancurkan rencana mereka. Tancha kemudian bersama beberapa mobil polisi mengikuti lokasi GPS untuk mengejar Profesor guna menemukan sarangnya. Kemudian Profesor ditemukan mengendarai mobil ke sebuah gedung kosong. Tancha dan banyak polisi naik ke atas untuk menangkap semua komplotan Profesor. Tetapi ketika sampai di lantai atas, mereka melihat jaket Profesor dan alat pelacaknya tergeletak di sebuah kursi. Tancha sangat terkejut ketika rencananya sekali lagi digagalkan oleh Profesor. Karena sekitar 5 menit sebelumnya, saat Profesor sedang mengemudi, Sehun menelepon untuk memberitahu bahwa mobil Tancha sedang menuju ke sarang mereka. Karena Sehun pernah memasang alat pelacak di mobil Tancha, Profesor sekarang panik memeriksa tubuhnya dan menemukan alat pelacak di belakang lehernya. Tancha menelepon untuk melaporkan situasinya kepada kepala. Bos itu langsung memarahinya karena tidak segera menangkap Profesor. Bos mengatakan untuk sementara dia diskors dari tugas. Tancha Ujin yang mendengarnya sangat marah. Saat Mission merawat Moskow, paman itu bertanya kepada gadis itu, seseorang berpendidikan tinggi sepertimu mengapa memilih anakku? Mission mengatakan hidupnya belum pernah membuat keputusan sendiri, bahkan menerima cinta direktur itu pun diputuskan oleh orang tuanya karena dia memiliki kekuasaan. Sejak saya bertemu Denver, saya melihat dia sangat tulus. Meskipun agak canggung, saya memutuskan untuk mengikuti hati saya. Moskow berkata bagaimana jika nanti dia melakukan sesuatu yang menyakitimu, kamu tidak bisa meninggalkan penjahat sepertinya. Mission berkata mungkin nanti saya akan menyesal. Tapi jika saya memilih untuk pergi dari sini, saya pasti juga akan menyesal. Semua orang dalam geng sekarang bekerja keras menggali terowongan karena waktu yang tersisa sangat sedikit. Di ujung lain, anak buah Berling juga menggali terowongan dengan sangat keras. Saat sedang menggali dengan semangat, Rio dan Denver mendengar suara-suara dari dalam tanah dan batu.
jadi mereka berteriak bertanya apakah ada orang di sana. Ketika mendengar suara orang menjawab, keduanya sangat gembira karena hampir selesai menggali terowongan agar seluruh kelompok bisa melarikan diri. Tiba-tiba saat ini, Moskow kembali kejang lalu pingsan. Mission segera berlari mencari Denver. Saat ketiganya sedang bersorak gembira karena terowongan hampir terhubung, Mission langsung menyuruh Denver untuk segera mendatangi ayahnya. Moskow sekarang mengigau sehingga memanggil Tokyo, "Sayang, kamu benar sekali. Hidup Denver juga akan seperti ayahnya." Sepanjang hidup Moskow selalu dihantui oleh perkataan istrinya itu. Saat Denver berlari mendekat, Moskow sudah pingsan. Tapi setelah itu ayahnya juga berusaha keras untuk mengucapkan kata-kata terakhir kepada putranya. Moskow berkata kamu harus berusaha menjaga misionnya. Jika kamu menyakitinya, ayah akan menghajarmu. Ayah mencintaimu. Moskow menatap semua orang lalu berkata, sepanjang hidup saya menggali terowongan tapi tidak pernah sebahagia ini. Kalian semua telah memperlakukan kami berdua seperti keluarga. Terima kasih ya. Lalu dia memperkenalkan nama aslinya. Setelah itu Moskow pun menutup mata. Denver dan semua orang menangis terseduh-seduh atas kepergian satu lagi rekan dalam kelompok. Inspektur Ujin setelah diskors dari tugas, tetap tidak menyerah dalam misi ini. Dia mempelajari peta area di mana Kapten Cha mengalami kecelakaan, dan arah yang ditempuh profesor setelah meninggalkan rumah sakit. Kemudian dia menyimpulkan sarang profesor, kemungkinan besar adalah pusat perbelanjaan yang baru dibangun. Dia segera mencari lokasi tersebut untuk memeriksanya. Di dalam percetakan uang, Denver sekarang menahan kesedihan untuk terus menggali sisa terowongan agar bisa membawa mayat ayahnya keluar. Semua orang dalam geng sekarang mengesampingkan perselisihan sebelumnya, lalu bersatu untuk melaksanakan rencana melarikan diri dari percetakan uang ini. Hari konferensi juga telah tiba. Di luar banyak orang mengenakan pakaian geng perampok uang untuk memprotes penyelenggaraan KTT. Semua ini telah berlangsung sesuai rencana profesor. Anggota parlemen memerintahkan kepala inspektorat segera setelah perjanjian ditandatangani, serbu percetakan uang. Dan kali ini bukan untuk menangkap, tapi untuk membunuh mereka semua. Setelah itu, anggota parlemen ini masuk ke dalam untuk menghadiri KTT antar Korea. Profesor saat ini kembali ke sarangnya. Saat berbalik, dia melihat Inspektur Ujin berdiri di sana dengan pistol di tangannya. Inspektur bertanya apakah dia mengagitasi publik untuk mengambil keuntungan dari kekacauan saat semua orang kacau. Profesor menceritakan bahwa dulu di Korea, ayahnya adalah seorang insinyur konstruksi. Kemudian dia diberi tugas oleh pemerintah untuk menimbun semua terowongan yang menghubungkan utara dan selatan. Tapi dia kembali ke salah satu terowongan. Lalu dia berniat menggunakan terowongan ini untuk membawa adiknya ke Korea Selatan untuk berobat. Tapi belum sempat sampai terowongan, dia sudah ditangkap. Untuk mendapatkan uang demi menyelamatkan adiknya dari penjara, ayahnya merampok bank lalu ditembak mati. Profesor berkata bahwa konferensi itu bukanlah tentang penyatuan atau kerja sama-sama sekali, melainkan hanya alat untuk menghasilkan uang bagi orang kaya. Inspektur bertanya bagaimana dia tahu tentang itu. Profesor menjawab, akulah yang merancang model itu untuk mereka. Karena konglomerat korup yang mendukung mantan suamimu adalah mantan bosku dulu. Karena dia tahu jelas rencana mereka, dia kemudian merencanakan untuk merampok 4.000 miliar dari tangan mereka. Inspektur mengatakan sejak awal Anda mendekati saya untuk memanfaatkan saya. Profesor berkata awalnya memang begitu, tetapi setelah itu dia benar-benar menyukai Anda. Saat Ujin lengah, Profesor langsung merebut pistol Inspektur. Lalu melepaskan satu tembakan. Profesor turun ke ruang bawah tanah, lalu menyingsingkan lengan baju untuk membantu semua orang menggali terowongan. Di ujung lain, Denver melihat seberkas cahaya. Saat menggali dengan tangan, dia melihat Profesor berada di sisi lain lapisan tanah. Semua orang bersorak gembira. Setelah bertemu, mereka berpelukan erat. Denver juga memperkenalkan Mission kepada Profesor. Profesor naik ke atas untuk bersatu kembali dengan Tokyo dan semua orang di geng. Setelah itu Tokyo membuka pintu untuk memamerkan 4.000 miliar yang berhasil mereka cetak. Semua orang bersuka cita. Namun di luar, rintangan lain bagi mereka kembali muncul. Kekuatan tertentu telah membangunkan Kapten Cha tepat pada saat konferensi sedang berlangsung. Pada saat ini, anggota parlemen Kim Sang-men dan politikus dari pihak Korea Utara juga telah menyelesaikan penandatanganan perjanjian. Sekarang tinggal menyerbu percetakan uang, membunuh semua perampok dan mengambil semua uang, maka selesai. Setelah itu,
Anggota parlemen memerintahkan Kepala Inspektorat Tan Cha untuk segera menyerang percetakan uang. Pimpinan departemen kemudian memerintahkan seluruh polisi khusus untuk segera menyerang percetakan uang. Tan Cha sekarang juga diikat oleh profesor. Ternyata tadi dia menembakkan peluru ke perut Ujin, tetapi Tan Cha memakai rompi anti peluru. Di dalam percetakan uang sekarang, semua orang sedang memindahkan semua uang ke terowongan. Mereka akan memanfaatkan kekuatan air untuk memindahkan uang lebih cepat. Di atas, Tokyo dan Rio sedang menyiapkan penghalang untuk mencegah polisi masuk. Tetapi ketika melihat ke atas, mereka melihat sebuah helikopter terbang di atas kepala. Setelah itu, sekelompok polisi turun menggunakan tali. Keduanya sekarang melawan dengan sengit. Seorang polisi menekan tombol untuk membuka pintu bagi rekan-rekannya untuk masuk. Denver menyuruh semua sandera untuk turun ke bunker. Setelah itu, mereka semua bergerak keluar untuk mendukung Tokyo dan Rio. Tokyo terus menembakkan senapan mesin ke arah polisi. Tapi kemudian dia ditembak 2 kali berturut-turut oleh polisi sehingga gadis itu tumbang. Nairobi menembakkan peluru berturut-turut ke langit-langit, agar kaca jatuh menimpa tim polisi khusus yang sedang menyerang. Berlin sekarang menyerbu keluar lalu menggunakan senapan mesin untuk terus menembakkan peluru ke arah polisi. Di atas, Denver bertarung sengit dengan seorang polisi khusus. Saat Helsinki hendak menghabisi polisi ini, Denver menghentikannya. Ternyata pria ini adalah polisi Korea sebelumnya. Polisi itu bangkit lalu dikuasai oleh Denver. Setelah itu Denver menyuruh Helsinki pergi ke lobi utama untuk membantu yang lain. Denver tetap tinggal lalu berkelahi tangan kosong dengan polisi Korea. Saat pria ini hendak menggunakan pisau untuk menghabisi Denver, kekasihnya, Mission, memberinya 1 tembakan di lengan. Setelah itu Denver memukul polisi ini sampai tak sadarkan diri. Tokyo sekarang juga sudah sadar. Lalu mereka semua terus menembakkan peluru gila-gilaan ke arah polisi. Denver juga keluar untuk bergabung melawan polisi. Karena geng itu memiliki semua senjata berat, kekuatan mereka juga membuat polisi kewalahan. Tim khusus lain masuk lalu menyemprotkan gas air mata. Semua orang di geng sekarang cepat-cepat lari ke terowongan untuk melarikan diri. Polisi Korea memimpin rekan-rekannya ke terowongan yang pernah ia dan para sandera gali. Saat turun ke bawah, mereka menemukan semua sandera ada di sana. Semua orang di geng sekarang bergiliran turun ke terowongan asli kelompok untuk melarikan diri. Setelah itu beberapa orang maju ke depan untuk bertemu profesor. Nairobi sekarang berencana menggunakan bom untuk menutup terowongan dan mencegah polisi masuk. Tapi sialnya, bomnya rusak sehingga tidak bisa diaktifkan. Di atas, polisi juga mulai mendobrak pintu dan masuk. Berlin menyuruh Nairobi dan Helsinki untuk pergi. Saya akan tinggal untuk menghalangi polisi. Nairobi bersikeras untuk tinggal membantu Berlin, tapi Helsinki mati-matian menariknya untuk kabur. Tepat pada saat ini Tan Cha juga berhasil membuka kunci lalu pergi mencari geng perampok uang. Dia menelepon markas untuk memberitahu bos tentang terowongan yang akan digunakan perampok untuk melarikan diri. Kapten Cha sekarang juga muncul lalu bergabung dengan polisi untuk memburu geng perampok uang. Tan Cha tiba di sarang profesor lalu turun ke terowongan rahasia. Polisi sekarang juga tiba dan mengepung sarang profesor. Sol setelah mengetahui kekasihnya Berlin mempertaruhkan nyawa dengan polisi, langsung berlari menghampiri. Profesor menelepon truk untuk mengangkut uang. Tapi pengemudi memberitahu bahwa polisi sudah mengepung markas. Berlin menelepon profesor memberitahu, aku akan tinggal untuk melawan polisi. Profesor juga memberitahu bahwa polisi sudah mengepung jalan keluar mereka. Berlin terus menembakkan peluru ke arah polisi. Tapi profesor mengatakan semuanya sudah berakhir. Berlin berkata dia akan bertarung sampai detik terakhir. Ketika pistol Berlin kehabisan peluru, polisi Korea itu memberinya granat. Setelah itu Sol membantu Berlin melarikan diri. Ketika melihat polisi membuntuti, Sol terus menembakkan peluru ke arah polisi. Secara tidak sengaja mengaktifkan bom sehingga meledak, membantu menutup terowongan. Di sisi ini, profesor setelah mendengar ledakan, berpikir bahwa Berlin telah meninggal. Pria itu melemparkan lukisan ayahnya ke air. Setelah itu menelepon dan memohon kepada anggota parlemen Kim Sang-man. Dia berkata, saya akan menyerahkan diri, tetapi biarkan geng saya hidup. Saat ini Tokyo berlari lalu melemparkan ponsel profesor ke air. Tokyo berkata, saya tidak ingin melihat orang yang saya sayangi mati lagi. Profesor kemudian melihat ke peta terowongan yang digambar ayahnya, lalu menemukan jalan keluar rahasia.
Profesor memberitahu semua orang bahwa markas sudah dikepung polisi, tetapi saya punya cara lain untuk keluar dari sini. Di ujung lain terowongan, Inspektur Ujin turun ke terowongan lalu mencari kemana-mana. Setelah itu dia bertemu dengan rekan-rekan polisi, tetapi tanpa disangka dia ditangkap oleh mereka. Anggota parlemen Kim Sang-man mengatakan dia curiga inspektur bersekongkol dengan para perampok, jadi dia meminta agar dia segera dibawa kembali ke markas. Tepat pada saat ini, dua anak buah terdekat Tokyo memasang diri di bawah alun-alun besar. Inspektur dibawa kembali ke kantor polisi. Mantan suaminya berkata bahwa dia curiga inspektur bersekongkol dengan para perampok sehingga dia akan diselidiki. Ujin langsung berkata, "Saya tahu Anda ingin membunuh mereka untuk menghilangkan jejak. Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda lakukan." Tepat pada saat ini, polisi menelepon pos komando memberitahu bahwa mereka menemukan bom di bawah alun-alun besar. Inspektur sekarang juga diseret keluar oleh polisi. Anggota parlemen tidak mengizinkan evakuasi warga dari alun-alun, karena jika demikian para perampok akan menyusup ke kerumunan demonstran lalu melarikan diri. Kapten Cha yang mendengarnya sangat marah lalu bergerak keluar. Polisi sekarang juga mengumumkan bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk menjinakkan bom. Bom-bom itu kemudian meledak, tetapi hanya ledakan kecil. Setelah itu dari bawah, babi-babi karet terbang ke tengah alun-alun besar. Setelah beberapa saat melayang, tiba-tiba babi-babi itu meledak. Hujan uang menghujani orang-orang di alun-alun. Semua orang berlomba-lomba mengumpulkan uang. Konglomerat Korea Utara sangat marah ketika uangnya dihamburkan secara massal. Para sandera yang menonton berita di ruang tunggu polisi juga merasa senang. Saat ini profesor dan rekan-rekannya juga menemukan jalan baru untuk melarikan diri keluar. Truk-truk pengangkut uang juga sudah menunggu. Kapten Cha sekarang mengejar Tan Cha lalu mencegat mobil polisi. Tan Cha berkata, "Saya tahu kemana para perampok pergi. Karena profesor pernah mengatakan kepada saya ada terowongan rahasia yang menghubungkan Korea Selatan dan Korea Utara. Tolong bantu saya melarikan diri." Kapten Cha kemudian menyerang polisi agar Tan Cha bisa mengemudi dan pergi. Setelah itu kapten juga ditangkap polisi. Geng perampok uang profesor sekarang buru-buru memuat uang ke kereta api untuk mulai menghilang dari Korea Selatan. Tiba-tiba anak buah Tokyo menerima telepon dari pria itu lalu memberikannya kepada profesor. Ternyata Tokyo dan Seoul telah naik ke gorong-gorong lalu bercampur dengan kerumunan orang yang sedang mengumpulkan uang untuk melarikan diri. Profesor dan rekan-rekannya sekarang sangat gembira mengetahui Tokyo dan Seoul selamat. Seluruh geng naik kereta api. Tokyo berkata kepada profesor, "Mungkin Tan Cha sedang dalam perjalanan ke sini karena dia sangat pintar. Apakah Anda menunggunya datang?" Memang benar, saat profesor hendak naik kereta api, Tan Cha muncul lalu menodongkan pistol ke arah profesor. Tan Cha meminta agar kereta api berhenti. Ujin berkata, "Saya akan membawa Anda ke pengadilan." Profesor bertanya, "Karena kejahatan apa? Apakah karena saya membongkar trik para politikus atau karena saya menipu Anda?" Profesor kemudian naik kereta api. Tan Cha hanya dia menatapnya tetapi tidak berani menarik pelatuk. Setelah itu dia menangis terseduh-seduh. Geng itu sekarang melakukan perjalanan ke tempat rahasia dan mereka telah sampai di tempat tujuan. Media dan polisi tidak dapat menemukan berita apapun dari mereka, tetapi insiden mereka melepaskan lebih dari 300 juta dolar di alun-alun, mengejutkan media baik di dalam negeri maupun internasional. Polisi mulai menyelidiki mengapa para perampok dapat mencetak uang hingga 4.000 miliar. Setelah memeriksa nomor seri pada uang kertas yang dilepas di alun-alun, mereka menyimpulkan bahwa uang ini terkait dengan KTT antar Korea. Dalam upaya menyelamatkan konglomerat Korea Utara, anggota parlemen Kim Sang-man juga memberikan pernyataan untuk membersihkan namanya agar bisa mengalihkan tuduhan kejahatannya. Sementara itu, Tan Cha terus diselidiki selama setahun terakhir untuk melihat apakah dia bersekongkol dengan geng perampok. Setelah itu, seorang pengacara internasional berjanji akan membela Tan Cha dan mengatakan bahwa seseorang telah melunasi seluruh biaya pengacara. Ujin pulang untuk mencari kembali foto desa tepi pantai yang pernah ia dan profesor janjikan akan dikunjungi bersama. Setelah itu dia juga terbang ke tempat ini lalu menemukan lokasi yang sama dengan di foto. Inspektur wanita itu berusaha mencari kedai kopi terdekat. Tiba-tiba profesor muncul lalu mengajaknya ke kedai kopinya. Inspektur bertanya apakah kali ini dia punya rencana lain. Profesor langsung menjawab bahwa dia punya rencana yang akan mengubah sejarah kriminal. Film sampai di sini sudah selesai. Terima kasih banyak telah menemani saya sampai akhir film. Jika Anda menyukai konten di atas,
Silakan tekan suka dan langganan untuk mendukung Jamur Review ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.